Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Alon memperoleh beberapa informasi penting setelah berbicara dengan raksasa yang merupakan darah ilahi. Pertama, selain sang penguasa langit yang berada di Caliban, masih ada sekitar 2 darah ilahi lain yang berada di bawah sang pengamat jurang dan telah turun ke wilayah aliansi kerajaan dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi daerah tersebut. Kedua, darah ilahi yang menyelamatkan raksas dari serangan darah ilahi musuh juga merupakan bawahan sang pengamat jurang. Fakta ketiga jauh lebih mengejutkan bagi Alon. Sang penguasa langit mengungkapkan bahwa kemampuan Alon untuk menyerap kekuatan darah ilahi yang berhasil ia bunuh adalah kemampuan yang sangat istimewa dan tidak dimiliki oleh darah ilahi lain. Bahkan jika sesama darah ilahi saling membunuh, mereka tidak akan memperoleh kekuatan lawannya. Hanya Alon yang memiliki kemampuan menyerap kekuatan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Alon kembali memikirkan berbagai kejanggalan yang terus muncul. Ia memang mengetahui bahwa setelah membunuh penelan racun dan penelan segalanya, sebuah kekuatan ilahi telah lahir di dalam dunia batinnya. Namun jika kemampuan menyerap kekuatan itu benar-benar merupakan kemampuan khusus miliknya, maka muncul kontradiksi besar. Menurut penjelasan Mata Biru sebelumnya, kemampuan unik seperti itu seharusnya baru tercipta setelah memperoleh kitab suci. Padahal kekuatan ilahinya bahkan belum cukup untuk mencapai tahap tersebut. Hal itu membuat Alon bertanya-tanya apakah dirinya sebenarnya telah memiliki 3 kemampuan khusus yang belum sepenuhnya ia pahami. Meski dipenuhi berbagai pertanyaan, Alon tetap menjaga perannya di hadapan sang penguasa langit. Ketika raksasa itu terus memujinya karena rela meninggalkan seluruh kekuatan lamanya, mengenakan tubuh manusia, dan tetap mampu membunuh 2 darah ilahi, Alon hanya menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa sang penguasa langit tidak perlu memujinya seperti itu. Mendengar jawaban tersebut, raksasa itu justru semakin kagum dan menganggap Alon memiliki kelapangan hati seluas lautan. Alon kemudian meminta agar identitasnya tidak disebarkan kepada siapapun. Sang penguasa langit langsung menerima permintaan itu tanpa sedikit pun mempertanyakannya, membuat Alon diam-diam merasa lega karena tidak perlu menyusun alasan lain untuk mempertahankan penyamarannya. Setelah suasana sedikit tenang, Alon bertanya mengenai rencana sang penguasa langit selanjutnya. Raksasa itu menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh sang pengamat jurang untuk mengikuti Alon dan akan mematuhi perintah tersebut. Mendengar hal itu, Alon semakin penasaran terhadap sosok sang pengamat jurang yang terus-menerus membantunya, tetapi ia tidak berani bertanya secara langsung agar tidak membongkar penyamarannya. Sebagai gantinya, ia meminta sang penguasa langit tetap tinggal di Caliban dan terus melindungi kerajaan itu. Sang penguasa langit menerima perintah tersebut tanpa ragu sedikit pun. Sebelum Alon pergi, sang penguasa langit mengajukan sebuah permintaan. Ia ingin melihat kekuatan ilahi milik Alon. Setelah berpikir sejenak, Alon merasa tidak ada masalah karena kekuatan ilahinya saat ini masih sangat kecil. Ia pun mengeluarkan sedikit kekuatan ilahi dari dalam tubuhnya. Melihat cahaya kecil itu,
sang penguasa langit justru memperlihatkan ekspresi kagum yang luar biasa. Ia berterima kasih dengan penuh rasa hormat hanya karena diperbolehkan melihat kekuatan ilahi tersebut. Alon sama sekali tidak memahami mengapa raksasa itu bereaksi seheboh itu, tetapi ia memilih mengakhiri percakapan dan kembali menemui rombongannya. Saat Alon keluar dari ruang bawah tanah, Penia segera menghampirinya dan memastikan apakah pembicaraan dengan darah ilahi berlangsung dengan aman. Alon mengangguk sambil mengatakan bahwa ia memperoleh banyak informasi penting. Evan yang mendengar jawaban itu mengaku sempat khawatir gua tersebut akan runtuh akibat pertarungan antara Alon dan darah ilahi. Namun Alon menjelaskan bahwa mereka tidak perlu mencemaskan hal semacam itu. Setelah itu mereka berjalan kembali menemui Raja Palmarian dan Deus yang telah menunggu. Di tengah perjalanan keluar, Alon memperhatikan Raja Palmarian tampak berdiri dengan tatapan kosong. Mata sang raja menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya jelas sedang melayang jauh. Ketika Alon memanggilnya, Palmarian tampak tersentak lalu buru-buru menenangkan diri. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu dan segera mengajak mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Alon sempat merasa sikap sang raja agak aneh, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya Alon memutuskan segera kembali menuju wilayah kekuasaannya. Setelah berpamitan dengan Deus, ia bersama Penia, Evan, Blackie, dan Basiliora menaiki kereta. Perlahan-lahan kota Caliban menghilang dari pandangan. Evan kemudian mengeluh karena mereka harus kembali menjalani perjalanan panjang selama sekitar 1 bulan di atas kereta. Meski begitu, ia menganggap perjalanan itu masih jauh lebih baik dibandingkan pertempuran hidup dan mati yang mereka alami di koloni. Di tengah perjalanan, Evan mengusulkan agar Alon mulai mempersiapkan pendirian kerajaannya sendiri. Menurutnya, Alon tidak bisa terus menunda hal tersebut, apalagi dalam keadaan sekarang membangun sebuah kerajaan akan memberikan banyak keuntungan. Alon mengakui bahwa ia memang membutuhkan kepercayaan masyarakat karena hal itu berkaitan dengan pertumbuhan kekuatan ilahinya. Walaupun kekuatan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang berarti, ia tetap menyadari bahwa mengumpulkan kepercayaan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Alon menyetujui usulan Evan dan memutuskan akan mempersiapkan pendirian kerajaan setelah mereka kembali ke wilayah Markis. Evan segera menyatakan bahwa seluruh persiapan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 minggu setelah mereka tiba. Saat memikirkan rencana itu, Alon kembali teringat bahwa wilayahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu luas. Ia juga mengingat tanah suci serta Luxibel, tempat-tempat yang juga harus ia kunjungi. Daftar urusan yang harus diselesaikannya semakin panjang hingga tanpa sadar ia mengusap dahinya karena merasa sedikit pusing memikirkannya. Di tengah suasana santai itu, Penia yang sedang bermain bersama Blackie tiba-tiba mengangkat topik lain. Ia merasa Raja Palmarian tampak sangat aneh setelah Alon kembali dari bertemu sang penguasa langit. Setelah mengingat kembali kejadian sebelumnya, Alon mengakui bahwa memang ada perubahan sikap pada sang raja. Semula Palmarian hanya menunjukkan rasa hormat yang hangat, tetapi setelah pertemuan itu tatapannya berubah menjadi kosong dan tingkah lakunya terasa canggung. Meski demikian, Alon tidak mengetahui penyebabnya. Evan hanya bercanda bahwa mungkin sang raja sedang memikirkan cara merekrut Alon agar mau menetap di Caliban, membuat percakapan mereka kembali santai. Sementara itu, setelah rombongan Alon benar-benar meninggalkan Caliban, Raja Palmarian duduk sendirian di ruang singgasananya sambil menghela napas panjang. Seluruh kegelisahan yang memenuhi pikirannya berasal dari satu hal, yaitu identitas Markis Alon. Sehari sebelumnya, ketika Alon berbicara dengan sang penguasa langit di ruang bawah tanah, Palmarian diam-diam mendengarkan seluruh percakapan mereka menggunakan artefak kuno yang memang dipasang di seluruh ruang bawah tanah kerajaan sejak zaman dahulu. Ruangan itu memang merupakan tempat suci milik keluarga kerajaan, sehingga berbagai artefak pengawas masih tertanam di sana. Melalui percakapan yang ia dengarkan secara diam-diam,
Palmarian mendengar sang penguasa langit memuji Alon sebagai sosok yang rela meninggalkan seluruh kekuatan lamanya, mengenakan tubuh manusia, lalu tetap mampu membunuh darah ilahi sambil menyerap kekuatan mereka. Ia juga melihat bagaimana darah ilahi yang begitu mengerikan berbicara kepada Alon dengan penuh rasa hormat dan mematuhi setiap perkataannya tanpa sedikit pun membantah. Karena tidak mengetahui bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman yang dimanfaatkan Alon untuk mempertahankan penyamarannya, Palmarian mengambil kesimpulan yang sama sekali berbeda. Ia yakin tidak mungkin seorang darah ilahi yang begitu kuat memperlakukan manusia biasa dengan penghormatan sebesar itu. Baginya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Alon sendiri merupakan darah ilahi yang jauh lebih tinggi kedudukannya. Tidak lama kemudian, putra mahkota Tolenis memasuki ruang singgasana setelah dipanggil ayahnya. Dengan wajah yang sangat serius, Palmarian memerintahkannya untuk mendengarkan baik-baik. Ia kemudian mengungkapkan keyakinannya bahwa Markis Alon sebenarnya adalah seorang darah ilahi yang sedang menyamar sebagai manusia. Tolenis awalnya sangat terkejut, tetapi ketika mendengar penjelasan bahwa sang penguasa langit sampai berlutut di hadapan Alon, ia perlahan menerima kesimpulan tersebut. Ia teringat wajah Alon yang selalu tenang tanpa emosi, kekuatan luar biasa yang dimilikinya, serta berbagai julukan seperti dewa yang selama ini melekat pada dirinya. Semua potongan informasi itu membuat dugaan tersebut terasa masuk akal di mata Tolenis. Akhirnya, Palmarian menegaskan kepada putranya bahwa pada masa penuh kekacauan akibat kemunculan darah ilahi, orang yang paling penting bagi kelangsungan hidup kerajaan Caliban bukanlah siapapun selain Markis Alon. Dari kesalahpahaman yang lahir akibat percakapan yang didengar secara diam-diam itu, sebuah rahasia baru mulai menyebar perlahan di dalam lingkungan keluarga kerajaan Caliban, di mana kebohongan dan kenyataan bercampur menjadi satu hingga sulit lagi dibedakan. Pada malam yang sama ketika Raja Palmarian keempat dan putra mahkota Tolenis berbicara mengenai Alon, percakapan yang sebagian besar dipenuhi kesalahpahaman, seorang pria diam-diam meninggalkan pos penjagaan di pinggiran istana Caliban. Pria itu bernama Gunan, seorang penjaga kerajaan yang baru saja menyelesaikan tugas malamnya. Namun bukannya beristirahat, ia memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sebelum berjalan menuju kompleks gudang tua yang sudah lama tidak digunakan di sudut barat istana. Sesampainya di salah satu gudang yang gelap gulita, Gunan menarik napas lega seolah tempat itu sudah sangat dikenalnya. Ia meraba lantai hingga menemukan sebuah mekanisme tersembunyi. Setelah sebuah pintu rahasia terbuka, ia turun ke ruang bawah tanah dan mengalirkan mana ke sebuah bola sihir. Cahaya terang segera memenuhi ruangan ketika artefak itu aktif. Tak lama kemudian terdengar suara dari ujung lain sambungan. Setelah saling mengucapkan sandi rahasia sebagai tanda pengenal, keduanya mulai berbicara. Pria di balik bola sihir menanyakan alasan Gunan menggunakan alat komunikasi tersebut, karena sebelumnya telah diperintahkan agar hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar darurat. Gunan menjelaskan bahwa penyamarannya sebagai penjaga kerajaan masih sempurna dan identitasnya belum terbongkar. Sebenarnya, Gunan bukanlah penjaga kerajaan biasa, melainkan anggota organisasi pengumpul informasi bernama Akhir Malam, sebuah organisasi yang menjual berbagai informasi kepada dunia bawah dan kelompok-kelompok kriminal. Berbeda dengan persekutuan informasi lain yang memilih pelanggan mereka, Akhir Malam justru dikenal karena bersedia menjual informasi kepada siapapun yang memiliki kepentingan di dunia gelap. Ketika pemimpin organisasi kembali mendesaknya menjelaskan alasan penggunaan bola sihir, Gunan mengatakan bahwa ia memperoleh informasi yang sangat penting. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang menguping di sekitar gudang, ia akhirnya mengungkapkan bahwa Markis Alon sebenarnya adalah seorang darah ilahi. Ucapan itu membuat pemimpin Akhir Malam terdiam dengan mulut menganga. Ia sama sekali tidak percaya dan meminta Gunan mengulanginya sekali lagi. Dengan penuh keyakinan, Gunan mengatakan bahwa ia mendengar sendiri percakapan antara Raja Palmarian dan putra mahkota Tolenis ketika sedang berjaga di istana. Meskipun sihir kedap suara Caliban sangat kuat,
ia berhasil mendengarkan pembicaraan itu berkat kemampuannya sendiri. Dari percakapan tersebut ia menyimpulkan bahwa Alon benar-benar adalah darah ilahi. Bahkan darah ilahi raksasa yang melindungi Caliban berada di bawah perintah Alon. Lebih dari itu, masih ada beberapa darah ilahi lain yang telah turun ke wilayah aliansi kerajaan demi melayani Alon. Mendengar laporan itu, pemimpin akhir malam segera menyadari betapa berharganya informasi tersebut. Menurutnya, apabila kabar itu benar, organisasi mereka tidak perlu lagi hanya berkutat di dunia bawah. Informasi sebesar itu mampu mengubah posisi mereka dan membuka jalan menuju dunia yang jauh lebih besar. Ia berterima kasih kepada Gunan dan berjanji akan memberikan imbalan yang pantas. Setelah percakapan selesai, sambungan bola sihir pun terputus. Gunan memandangi bola sihir yang kembali meredup sambil mengingat sosok Alon yang pernah ia lihat dari kejauhan. Wajah Alon yang selalu tenang tanpa emosi membuatnya sulit ditebak. Namun yang paling membekas dalam ingatannya adalah saat raksasa darah ilahi menghancurkan monster yang hampir mustahil dikalahkan manusia. Ketika mengetahui bahwa makhluk sehebat itu bahkan berlutut di hadapan Alon, Gunan tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun. Baginya, hal itu hanya bisa berarti bahwa Alon jauh lebih kuat daripada raksasa tersebut. Memikirkan semua itu membuat tubuhnya bergetar tanpa sadar karena rasa takut sekaligus kagum. Pada saat yang hampir bersamaan, Alon yang sedang menikmati ubi jalar tiba-tiba menggaruk telinganya karena terasa sangat gatal. Evan bercanda bahwa mungkin ada seseorang yang sedang membicarakannya. Alon hanya bertanya heran apa yang mungkin bisa dibicarakan tentang dirinya, tetapi Penia justru mengangguk sambil mengatakan bahwa terlalu banyak hal yang bisa menjadi bahan pembicaraan mengenai dirinya. Tidak lama kemudian Evan kembali mengomel karena Alon hanya memakan ubi jalar dan mengabaikan semangkuk semur yang telah disiapkan. Alon menolak dengan santai dan mengatakan bahwa ia akan memakan semur itu apabila di dalamnya terdapat ubi jalar. Mendengar jawaban tersebut, Evan menggeleng pasrah sambil mengatakan bahwa Alon sudah benar-benar terobsesi dengan ubi jalar. Bahkan sehari sebelumnya Basiliora dan Blackie sampai kejang-kejang ketika semur mereka dicampur ubi jalar, sedangkan hari ini keduanya melahap semur biasa tanpa masalah sedikitpun. Alon hanya memandangi ubi jalar di tangannya dengan wajah heran karena menurutnya makanan itu jelas sangat lezat. Musim gugur pun berlalu dengan kebiasaan Alon yang tidak berubah sedikitpun. 2 minggu kemudian perjalanan menuju wilayah Markis masih terus berlangsung. Evan melaporkan bahwa seluruh persiapan untuk upacara pendirian kerajaan hampir selesai dan acara itu dapat dilaksanakan sekitar 1 minggu setelah mereka tiba. Mendengar hal itu, Alon mulai berpikir bahwa setelah menjadi raja mungkin ia tidak akan sebebas sekarang untuk bepergian. Evan justru menganggap hal itu bukan masalah. Menurutnya, seorang raja biasanya tidak bebas bepergian karena keselamatannya sulit dijamin, sedangkan Alon sama sekali tidak memiliki masalah semacam itu. Ketika Alon mengkhawatirkan urusan pemerintahan, Evan menjawab santai bahwa Alexian dapat mengurus sebagian besar pekerjaan administratif. Lagi pula wilayah mereka masih belum terlalu luas sehingga beban pemerintahannya tidak akan terlalu berat. Evan juga mengingatkan bahwa Alon tetap harus memberikan perhatian kepada Tanah Suci. Kemudian Evan menyampaikan kabar lain dari Sili. Wanita itu mengatakan bahwa seluruh persiapan mengenai para pengikut telah selesai sehingga Alon tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Alon sempat merasa was-was dan hampir bertanya apakah Sili melakukan sesuatu yang aneh lagi, tetapi ia segera mengurungkan niatnya karena yakin Sili pasti mengetahui batasannya sendiri. Ketika ditanya mengenai kabar terbaru tentang darah ilahi, Evan menjelaskan bahwa belum ada perkembangan besar selama beberapa waktu terakhir. Situasi itu membuat Alon sedikit lega meskipun kekaisaran masih terus dilanda kekacauan akibat serangan para darah ilahi. Tidak lama kemudian Penia menyampaikan bahwa Raja Palmarian kembali mengirim pesan kepada Alon. Alon hanya bisa menghela napas karena selama 2 minggu terakhir sang raja telah menghubunginya 3 kali tanpa alasan mendesak. Anehnya,
Setiap kali menghubungi, Palmarian selalu memberikan bantuan yang sangat besar kepada Alon meskipun tidak pernah menyebutnya sebagai bantuan secara langsung. Evan menduga sang raja mungkin sedang mendukung persiapan pendirian kerajaan Alon. Kali ini bahkan Penia tidak membantah dugaan itu karena seluruh perlakuan Palmarian memang menunjukkan niat baik yang sangat jelas. Alon sendiri semakin bingung mengapa sang raja begitu memperhatikannya, tetapi ia tetap menerima panggilan tersebut untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. Sementara Alon sedang berbicara dengan Raja Palmarian, di istana kerajaan raksas terjadi pembicaraan penting lainnya. Ratu Torimafia menerima laporan dari Adipati Kolvan mengenai informasi yang baru diperoleh. Sang Adipati mengatakan bahwa identitas asli Markis Alon ternyata adalah seorang darah ilahi. Torimafia langsung mempertanyakan kebenaran laporan itu. Kolvan menjelaskan bahwa darah ilahi raksasa yang melindungi Caliban sendiri menyebut Alon sebagai darah ilahi, dan Raja Palmarian menyaksikan Alon mengakui hal tersebut. Setelah melakukan penyelidikan melalui mata-mata mereka sendiri, mereka juga mengetahui bahwa sejak Alon meninggalkan Caliban, Raja Palmarian terus menjalin komunikasi dengannya. Berdasarkan sifat Palmarian yang dikenal berhati-hati, kemungkinan informasi itu palsu dinilai sangat kecil. Torimafia pun mulai tenggelam dalam pikirannya. Namun Kolvan belum selesai memberikan laporan. Ia menyampaikan informasi lain yang menurutnya bahkan lebih penting. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, Alon bukan sekadar seorang darah ilahi, melainkan seseorang yang mampu mengendalikan darah ilahi lainnya. Mendengar hal itu, mata Torimafia langsung membelalak karena implikasinya sangat besar. Kolvan kemudian menjelaskan bahwa apabila kerajaan raksas berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Markis Alon, maka mereka secara tidak langsung juga akan memperoleh hubungan baik dengan para darah ilahi yang berada di bawah kendalinya. Informasi yang awalnya hanya berupa kesalahpahaman perlahan berkembang menjadi rumor yang jauh lebih besar, hingga mulai membentuk pandangan baru di berbagai kerajaan mengenai sosok Markis Alon. Ratu Torimafia masih sulit mempercayai laporan yang baru saja diterimanya. Suaranya bergetar ketika kembali menanyakan apakah benar Markis Alon adalah seorang darah ilahi. Adipati Kolvan menjawab dengan wajah serius bahwa informasi tersebut sangat dapat dipercaya. Menurut laporan yang mereka peroleh, raksasa darah ilahi yang menyelamatkan Caliban berlutut di hadapan Alon sambil berbicara dengan penuh penghormatan. Torimafia menarik napas panjang dan teringat pada darah ilahi yang pernah menyerang raksas. Makhluk menyerupai serangga raksasa sebesar sebuah kerajaan itu merupakan lawan yang sama sekali tidak mungkin dihentikan oleh kekuatan raksas. Bahkan ketika para bajak laut sekutu mereka, termasuk Radan yang telah melampaui batas manusia biasa, ikut bertempur, keadaan tetap tidak berubah. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana Radan membuka celah biru raksasa yang membelah langit, lalu menghujani musuh dengan senjata tanpa henti. Pemandangan itu begitu luar biasa hingga memenuhi dirinya dengan harapan. Namun semua harapan tersebut runtuh ketika darah ilahi itu sama sekali tidak terluka meskipun menerima serangan bertubi-tubi. Saat itulah ia benar-benar putus asa karena menyadari bahwa raksas tidak memiliki peluang untuk menang. Namun kemudian sesuatu yang jauh lebih besar muncul dari lautan. Makhluk raksasa dengan kaki menyerupai tentakel itu tampak cukup besar untuk menghancurkan seluruh raksas hanya dengan satu pijakan. Tanpa kesulitan sedikit pun, makhluk itu menyeret darah ilahi berbentuk serangga ke dasar laut hingga menghilang tanpa bekas. Sejak hari itu Torimafia memahami bahwa hanya darah ilahi lain yang mampu mengalahkan sesamanya. Karena itulah, ketika mendengar bahwa Alon adalah sosok yang bahkan berada di atas darah ilahi tersebut, Torimafia tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Anehnya, ia juga tidak merasa berita itu mustahil. Semakin ia memikirkan perjalanan hidup Alon, semakin semuanya terasa masuk akal. Prestasi Alon yang melampaui manusia biasa, kemampuannya mengatasi setiap krisis seolah telah mengetahui semuanya sejak awal, serta berbagai pencapaian yang tidak dapat dijelaskan membuatnya justru merasa lebih aneh apabila Alon hanyalah manusia biasa.
Jika semua itu dijelaskan dengan anggapan bahwa Alon sebenarnya adalah darah ilahi yang menyembunyikan identitasnya, maka seluruh kepingan teka-teki seolah tersusun dengan sempurna. Tori Mafia kemudian teringat sebuah rumor lama mengenai darah ilahi raksasa yang muncul di Caliban. Saat itu beredar kabar bahwa makhluk tersebut datang atas perintah Marquis Alon. Kolvan membenarkan bahwa informasi tersebut memang pernah dijual dengan harga sangat mahal oleh Serikat Informasi, meskipun sekarang hampir seluruh kerajaan telah mengetahuinya. Tori Mafia pun memandang patung Alon yang pernah dikirim sebagai hadiah. Dahulu ia sempat berniat menyingkirkan patung itu karena terasa mengganggu, bahkan setelah berunding dengan Radan. Namun sekarang situasinya berubah total. Berkat rumor yang mulai menyebar, semua kerajaan justru berlomba-lomba ingin memiliki patung serupa. Setelah berpikir cukup lama, Tori Mafia menanyakan kapan upacara pendirian kerajaan Alon akan dilaksanakan. Kolvan menjawab bahwa acara tersebut diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan lagi. Ratu kemudian memastikan bahwa Alon masih belum memiliki pendamping. Setelah memperoleh jawaban bahwa Alon memang belum menikah, ia akhirnya mengambil keputusan. Menurutnya, seorang raja yang akan memerintah dari tempat tertinggi membutuhkan seseorang yang dapat mendampinginya mengurus hal-hal yang tidak mampu ia lihat. Dengan keyakinan penuh, ia memutuskan untuk mengirim putrinya. Sementara itu, rombongan Alon hampir tiba di wilayah kediaman Marquis. Seperti biasanya, Alon dan Penia menghabiskan waktu berdiskusi mengenai penelitian sihir. Mereka kembali membahas penelitian tentang media yang diperlukan untuk mengaktifkan mantra. Selama beberapa bulan terakhir mereka telah berhasil mengubah mantra yang sebelumnya harus diucapkan menjadi sihir yang dapat diaktifkan lebih cepat melalui media tertentu. Namun tujuan sebenarnya jauh lebih tinggi, yaitu menciptakan sihir yang dapat diaktifkan hanya melalui pikiran tanpa perlu mengucapkan mantra sama sekali. Sayangnya, setelah penelitian selama sebulan, hasilnya masih sangat minim. Penia mulai berpikir bahwa mungkin mereka perlu menghentikan penelitian tersebut sementara waktu dan membangun dasar teori lain terlebih dahulu karena belum ada bukti bahwa metode itu memang memungkinkan. Alon pun menyetujui pendapat tersebut. Di tengah percakapan mereka, Evan tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang sudah lama mengganggunya. Ia merasa aneh mengapa aliansi kerajaan belum pernah benar-benar ditaklukkan oleh kekaisaran. Menurutnya, jika dibandingkan dengan kekuatan kekaisaran, aliansi kerajaan sama sekali tidak memiliki peluang menang. Terlebih lagi sejak kemunculan darah ilahi, kekaisaran mampu bertahan jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Alon menjawab bahwa aliansi kerajaan sendiri juga masih bertahan. Namun Evan mengatakan bahwa menurutnya keadaan itu lebih disebabkan oleh campur tangan Alon daripada kekuatan mereka sendiri. Selain itu, sebagian besar darah ilahi justru menyerang wilayah kekaisaran. Dengan kondisi seperti itu, ia semakin heran mengapa kekaisaran belum memanfaatkan kesempatan untuk menguasai seluruh aliansi kerajaan. Penia kemudian menjelaskan alasannya secara rinci. Menurutnya, Kaisar justru memiliki keuntungan apabila aliansi kerajaan tetap ada. Keberadaan musuh di luar perbatasan memberikan alasan yang sempurna bagi kekaisaran untuk mengendalikan para bangsawan maupun rakyatnya. Negara-negara kecil di sekitar kekaisaran sengaja dibiarkan tetap berdiri karena keberadaan mereka berguna sebagai ancaman yang dapat dimanfaatkan kapan saja. Dengan demikian, Kaisar sendiri tidak memiliki alasan untuk menyerang aliansi kerajaan. Yang benar-benar menginginkan perang hanyalah para pangeran atau putri yang sedang bersaing memperebutkan tahta. Mereka membutuhkan prestasi militer agar diakui sebagai calon penerus kekaisaran. Namun mereka juga tidak dapat sembarangan menyerang karena pasukan yang mereka miliki terbatas. Jika gagal, peluang mereka menjadi kaisar akan langsung hancur. Sebaliknya, menyerang negara kecil di perbatasan tidak dianggap sebagai prestasi yang layak sehingga tidak akan mendapatkan pengakuan dari kaisar. Penia kemudian menambahkan bahwa masih ada alasan lain yang bersifat simbolis. Ratusan tahun yang lalu,
Kekaisaran dan aliansi kerajaan pernah mengadakan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Janji Jalan Lama. Ia sendiri tidak mengetahui isi lengkap perjanjian tersebut karena hanya pernah membacanya sekilas dalam buku Kunumber. Mendengar nama itu, Alon merasa sangat familiar. Ia kemudian mengingat bahwa istilah tersebut memang pernah muncul di dalam permainan. Dalam setiap akhir buruk ketika kekaisaran menyerbu aliansi kerajaan, selalu disebutkan bahwa kehancuran itu terjadi karena kekaisaran melanggar Janji Jalan Lama. Meskipun ia tidak mengetahui isi perjanjian tersebut secara rinci, setidaknya kini ia memahami bahwa keberadaannya memang memiliki pengaruh besar terhadap hubungan kedua pihak. Percakapan mereka terhenti ketika Evan mengatakan bahwa mereka hampir tiba di wilayah kediaman Markis. Namun kalimatnya terputus di tengah jalan karena ia melihat sesuatu di luar jendela. Penia yang penasaran ikut melihat keluar dan spontan mengeluarkan suara bingung. Alon pun menjulurkan kepalanya keluar kereta. Awalnya ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Langit tetap cerah seperti biasa. Di balik tembok kota masih berdiri patung dirinya dengan pose yang selalu membuatnya malu setiap kali melihatnya. Namun ketika pandangannya turun ke bawah, ia akhirnya menyadari penyebab keterkejutan Evan dan Penia. Di luar tembok kota berkumpul manusia dalam jumlah yang luar biasa banyak. Bukan hanya itu, seluruh bukit yang sebelumnya merupakan padang rumput hijau kini telah berubah menjadi kawasan permukiman darurat yang dipenuhi gubuk-gubuk sederhana. Alon perlahan menarik kembali kepalanya ke dalam kereta, lalu menoleh kepada Evan sambil bertanya dengan suara datar apa sebenarnya yang sedang ia lihat. Evan memandangi hamparan permukiman tersebut beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan ragu bahwa kemungkinan besar mereka adalah para penduduk. Saat itulah Alon teringat ucapan Silly beberapa waktu lalu. Wanita itu pernah berkata dengan penuh keyakinan bahwa Alon tidak perlu lagi mengkhawatirkan para pengikut maupun rakyatnya karena semuanya telah dipersiapkan dengan sempurna. Kini Alon benar-benar memahami maksud perkataan itu. Ia memang tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Namun jumlah orang yang berkumpul di depan wilayahnya sudah jauh melampaui perkiraannya. Dalam hati ia hanya mampu bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan Silly hingga situasinya berubah menjadi sebesar ini. Hamparan permukiman darurat membentang sejauh mata memandang di depan wilayah Markis. Gubuk-gubuk sederhana memenuhi seluruh area di luar tembok hingga tampak seperti sebuah kota baru. Melihat pemandangan itu, Alon kembali bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan Silly. Namun pikirannya segera beralih ketika kereta melewati deretan gubuk dan tiba di gerbang utama. Di sana masih terlihat antrean panjang orang-orang yang ingin memasuki wilayahnya. Alon memandangi barisan yang seolah tidak memiliki ujung, lalu bergumam apakah wilayahnya memang selalu seramai ini. Evan menggeleng sambil memandangi antrean tersebut dengan wajah lelah. Menurutnya, wilayah Alon memang sejak dulu menjadi tujuan para pedagang karena keberadaan balai lelang, tetapi jumlah orang sebanyak ini belum pernah terjadi sebelumnya. Penia juga mengaku tidak mengerti apa yang telah dilakukan Silly hingga mampu menarik begitu banyak orang. Alon mengamati keadaan di sekelilingnya. Bagian dalam tembok terlihat begitu makmur dan tertata rapi, sedangkan di luar tembok hanya dipenuhi tenda-tenda reyot. Pemandangan itu membuatnya merasa seperti seorang bangsawan korup yang hidup mewah sementara rakyatnya tinggal di permukiman kumuh. Evan awalnya tidak memahami maksud Alon, tetapi setelah melihat kembali permukiman di luar tembok dan kemudian menoleh ke arah patung Alon yang berdiri megah, ia mengakui bahwa suasana itu memang memberi kesan seperti yang dikatakan Alon. Alon sendiri ikut memandang patung tersebut dan merasa kesan itu justru semakin kuat. Dalam hati ia bahkan bertanya-tanya apakah pose patung itu memiliki semacam kutukan yang membuat siapapun yang melihatnya memiliki kesan aneh. Tak lama kemudian mereka memasuki wilayah kediaman Markis dan bertemu dengan Alexian. Wajah pria itu tampak sangat kelelahan karena terus-menerus mengurus dokumen. Ketika Alon menanyakan keadaannya, Alexian hanya menjawab bahwa ia masih hidup meskipun nyaris tumbang karena pekerjaan.
Alexian kemudian menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Pada awalnya memang sudah ada orang-orang yang perlahan berdatangan ke wilayah Markis, tetapi sekitar sebulan terakhir jumlah mereka meningkat secara eksplosif. Ketika Alon bertanya penyebabnya, Alexian mengaku tidak mengetahui semuanya, tetapi belakangan mulai beredar rumor mengenai patung Alon. Rumor tersebut mengatakan bahwa siapapun yang memiliki patung Alon akan dilindungi oleh darah ilahi yang baik hati. Alon terkejut mengetahui bahwa sebuah rumor mampu menarik begitu banyak orang. Namun Alexian menjelaskan bahwa rumor itu sendiri bukan penyebab utama, melainkan hanya pemicu. Menurutnya, faktor terbesar tetaplah Silly. Mendengar nama itu disebut, Alon langsung merasa firasatnya benar. Alexian menduga Silly berhasil mengumpulkan para pengungsi dari Ashtalon. Penia mengangguk karena hal itu memang mungkin terjadi mengingat kerajaan Ashtalon telah runtuh. Namun Alon masih merasa aneh. Kerajaan Ashtalon memang kehilangan keluarga kerajaan, tetapi wilayah-wilayah para bangsawannya masih tetap berdiri. Bahkan negara-negara lain sedang berusaha menarik para bangsawan Ashtalon agar bergabung dengan mereka. Seharusnya para pengungsi tidak akan datang sejauh ini. Ketika Alon menanyakan bagaimana Silly melakukannya, Alexian menjelaskan bahwa sempat beredar berbagai rumor menyeramkan di Ashtalon. Rumor-rumor tersebut mengatakan bahwa darah ilahi akan segera turun ke Ashtalon, bahkan ada yang mengaku melihat sosok misterius keluar dari pegunungan. Alon masih merasa rumor saja tidak cukup untuk membuat begitu banyak orang meninggalkan kampung halaman mereka. Alexian kemudian melanjutkan bahwa tidak lama setelah rumor itu menyebar, darah ilahi benar-benar muncul di koloni, Caliban, dan sebuah kerajaan kecil di selatan bernama Rogatan. Pada saat yang sama, rumor mengenai Alon juga mulai menyebar ke berbagai tempat. Ketika Alon bertanya rumor apa yang dimaksud, Alexian menjawab bahwa banyak orang mulai menyebut Alon sebagai dewa bijaksana yang hidup. Mendengar itu, Alon langsung memahami cara yang digunakan Silly. Dengan memanfaatkan kemunculan darah ilahi dan menyebarkan kabar tentang dirinya, rasa takut para pengungsi diarahkan menuju wilayah Markis sebagai tempat perlindungan. Namun Alon masih memiliki satu pertanyaan. Menurutnya, jumlah pengungsi sebanyak ini tetap terasa berlebihan. Alexian mengangguk lalu menoleh ke kanan dan kiri sebelum berbicara dengan suara pelan. Ia mengaku telah menyelidiki lebih jauh karena merasa ada sesuatu yang janggal. Menurut hasil penyelidikannya, beberapa desa di Ashtalon diam-diam telah dihancurkan. Mendengar hal itu, Alon, Evan, dan Penia langsung membeku. Evan bahkan hampir secara spontan menyebut nama Silly sebagai pelakunya. Alon segera menyela. Menurutnya, meskipun Silly sering bertindak di luar dugaan, ia tidak percaya wanita itu akan bertindak sejauh itu. Evan, Penia, dan Alexian sempat ingin mengangguk, tetapi kemudian mereka saling memandang. Tidak seorang pun benar-benar mampu mengatakan dengan yakin bahwa Silly tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Suasana menjadi semakin rumit ketika suara ceria terdengar dari belakang mereka. Silly datang sambil tersenyum seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa memang ada urusan di kediaman Markis, lalu begitu mendengar Alon telah kembali, ia langsung datang menemui mereka. Namun ketika melihat semua orang justru mundur selangkah darinya dengan ekspresi penuh kecurigaan, Silly tampak benar-benar kebingungan. Setelah mendengar penjelasan singkat mengenai dugaan tersebut, Silly langsung mengembuskan napas panjang. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin, mereka terlalu berlebihan jika mengira ia benar-benar menghancurkan desa-desa yang masih dihuni orang. Mendengar penjelasan itu, Evan, Penia, dan Alexian langsung merasa lega. Mereka mengatakan bahwa sejak awal mereka memang percaya kepada Silly. Silly hanya menghela napas karena menurutnya wajah mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang percaya. Ia kemudian menjelaskan bahwa Alon sangat membenci tindakan semacam itu sehingga tidak mungkin ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Alon. Sebagai seorang santa, ia tidak akan melakukan hal yang dibenci oleh orang yang ia layani.
Semua orang akhirnya menyimpulkan bahwa penghancuran desa hanyalah kebetulan. Namun dengan santai Silly justru berkata bahwa desa-desa itu memang dihancurkan olehnya. Keempat orang di hadapannya langsung membeku. Evan yang masih linglung segera mengingatkan bahwa barusan Silly sendiri mengatakan tidak melakukannya. Silly tersenyum sambil menjelaskan bahwa desa-desa yang ia hancurkan adalah desa kosong. Menurutnya, setelah ibu kota Ashtalon hancur, penduduk kota-kota besar masih bertahan demi menjaga harta benda mereka. Sebaliknya, banyak desa kecil yang tidak memiliki apapun telah ditinggalkan seluruh penduduknya. Desa-desa kosong itulah yang ia hancurkan. Ketika Evan mengatakan bahwa orang-orang di sekitar pasti tahu desa-desa itu memang kosong, Silly mengangguk. Memang warga sekitar mengetahuinya, tetapi orang-orang yang berada jauh dari lokasi tidak akan tahu. Barulah Evan memahami maksud sebenarnya. Dengan menghancurkan desa-desa kosong, rumor tentang kehancuran akan menyebar ke seluruh negeri tanpa ada korban jiwa. Kepanikan pun meningkat sehingga lebih banyak orang memilih mengungsi menuju wilayah Alon. Silly kembali menegaskan dengan senyum cerah bahwa tidak ada seorang pun yang terluka dalam tindakannya. Melihat cara berpikir Silly yang sulit dipahami, Alon hanya bisa memandang kosong. Dalam hati ia merasa sifat Silly benar-benar mencerminkan seseorang yang selalu berbuat baik, tetapi dengan metode yang sama sekali tidak biasa. Setelah memastikan bahwa para penduduk baru memang datang melalui cara yang pada akhirnya tidak memakan korban, Alon memutuskan untuk beristirahat hari itu. Ia mengatakan bahwa mulai besok mereka harus membicarakan secara serius rencana ke depan. Sebelum berpisah, Alon teringat pada sebuah benda dan menyerahkannya kepada Alexian. Benda itu adalah artefak kaki yang berlari menuju masa lalu yang beberapa waktu terakhir tidak lagi berfungsi dengan baik. Ia meminta Alexian memeriksanya. Alexian hanya mengamati artefak itu sebentar sebelum menyalurkan mana tipis ke dalamnya. Setelah beberapa saat, ia langsung mengembalikan artefak tersebut sambil mengatakan bahwa masalahnya telah selesai. Alon terkejut karena prosesnya begitu cepat. Alexian menjelaskan bahwa kerusakannya hanya terjadi pada salah satu jalur sirkuit artefak yang membuat mana terjebak di dalamnya. Ia hanya perlu menyesuaikan kembali jalur tersebut. Menurutnya, membuat artefak jauh lebih sulit daripada memperbaikinya. Begitu kembali ke ruang kerjanya, Alon langsung mencoba artefak itu. Sesaat kemudian ia kembali memasuki ruang abu-abu tempat ia biasa bertemu Kilrus. Kilrus berdiri di sana dengan ekspresi datar seperti biasanya. Alon memperhatikan bahwa dunia di sekeliling mereka kini berubah menjadi abu-abu, tidak lagi menyerupai jurang seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ketika Kilrus bertanya apa yang telah terjadi, Alon menjelaskan secara singkat seluruh kejadian sejak pertarungannya melawan darah ilahi. Setelah mendengar cerita itu, Kilrus mengatakan bahwa perubahan dunia tersebut kemungkinan terjadi setelah Alon berhasil mengalahkan para darah ilahi. Alon mengangguk, lalu mengatakan bahwa alasan utama kedatangannya kali ini bukanlah itu, melainkan karena Blackie. Kilrus bertanya apa yang terjadi pada naga bayangan tersebut. Alon menjelaskan bahwa setelah memakan jasad darah ilahi, Blackie mampu berubah menjadi bentuk makhluk yang telah dimakannya. Karena tidak mengetahui kemampuan asli naga bayangan, ia berharap Kilrus dapat memberikan penjelasan. Mendengar namanya disebut, Blackie langsung muncul dari pakaian Alon. Kilrus mengambil tubuh kecil Blackie tanpa menunjukkan ketertarikan apapun. Atas perintah Alon, kaki-kaki laba-laba mulai muncul dari tubuh Blackie. Sesaat kemudian wajahnya berubah menjadi bentuk pemakan lava. Alon memperhatikan bahwa Kilrus tiba-tiba terdiam cukup lama. Ketika ia memanggil nama Kilrus, pria itu mendadak menjerit keras seperti seorang gadis kecil. Dengan panik Kilrus langsung melempar Blackie sejauh mungkin, kemudian roboh ke tanah sambil kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Alon hanya mampu memandang pemandangan itu dengan wajah kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Sementara itu, Blackie yang terlempar jauh hanya mengeluarkan suara lirih penuh rasa kecewa.
sama sekali tidak memahami alasan dirinya diperlakukan seperti itu. Alon memahami bahwa rasa takut terhadap serangga adalah sesuatu yang wajar. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia sendiri selalu merasa panik setiap kali melihat kecoa. Karena itu, ia tidak menganggap aneh jika seseorang takut pada serangga. Namun, melihat reaksi Kilrus tetap terasa sangat menyegarkan sekaligus lucu. Di dunia fantasi seperti ini, serangga muncul hampir di mana-mana. Bahkan para bangsawan yang selalu bepergian menggunakan kereta pasti sering menemui serangga selama perjalanan. Kebanyakan orang mungkin merasa jijik atau terganggu, tetapi sangat jarang ada yang benar-benar ketakutan sampai kehilangan kesadaran seperti Kilrus. Alon memandang Kilrus yang baru saja pingsan setelah melihat Blackie berubah menjadi laba-laba. Ia merasa kejadian itu benar-benar menggelikan, meskipun dalam hati ia juga bertanya-tanya apakah reaksi Kilrus tidak sedikit berlebihan. Sambil mengusap Blackie yang kini kembali berubah menjadi seekor kucing kecil dengan ekspresi kesal, Alon mengangkat kepalanya ke depan. Di hadapannya berdiri seekor naga raksasa yang ukurannya jauh melampaui naga-naga yang biasa ia lawan selama latihan. Tubuh naga itu begitu besar hingga Alon harus mendongakkan kepala lebih dari 70 derajat hanya untuk melihat bagian atas kepalanya. Kilrus berada di atas kepala naga tersebut. Pria itu tampak mengatakan sesuatu, tetapi Alon sama sekali tidak dapat mendengarnya karena jaraknya terlalu jauh. Alon akhirnya meminta Kilrus turun sedikit agar mereka bisa berbicara. Untungnya suara Alon terdengar sampai ke atas. Tubuh naga itu pun mengecil. Sayangnya, hanya sedikit. Kini Alon hanya perlu mendongakkan kepala sekitar 69 derajat. Kilrus kembali berbicara, tetapi suaranya tetap tidak terdengar. Alon kembali memintanya turun lebih jauh karena mereka benar-benar tidak bisa berbincang dalam posisi seperti itu. Setelah beberapa saat terdiam, Kilrus akhirnya mengecilkan tubuh naganya lagi hingga ukurannya jauh lebih masuk akal. Meski demikian, Alon masih harus mendongak sekitar 60 derajat untuk melihatnya. Ketika Alon hendak mulai berbicara, ia justru memperhatikan bahwa Kilrus tetap bertahan di atas dan tidak berniat turun. Ia akhirnya memasukkan Blackie kembali ke dalam pakaiannya. Barulah setelah Blackie benar-benar menghilang, Kilrus mulai mengecilkan tubuh naganya dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya mereka dapat berbicara dengan jarak yang normal. Alon bertanya mengapa Kilrus tidak mau turun sejak awal. Dengan wajah datar seolah tidak pernah menjerit ataupun pingsan sebelumnya, Kilrus menjawab bahwa mereka sudah bisa berbicara dari tempat itu. Namun begitu Alon hanya meletakkan tangan di dadanya, tepat di tempat Blackie berada, Kilrus langsung melompat menjauh seperti pegas yang terpental. Melihat reaksi itu, Alon hanya bisa berpikir dalam hati bahwa ternyata beginilah sifat seseorang yang hanya berpura-pura tenang. Setelah berhenti mempermainkannya, Alon langsung masuk ke pokok pembicaraan. Kilrus terlebih dahulu mengatakan bahwa pengetahuannya mungkin tidak akan terlalu membantu karena selama hidupnya ia lebih banyak berhubungan dengan naga biasa, bukan naga bayangan seperti Blackie. Meski demikian, ia tetap menjelaskan apa yang diketahuinya. Menurut Kilrus, naga pada dasarnya memang dapat mengubah wujud mereka sesuka hati. Akan tetapi, kemampuan menyerap makhluk lain lalu menggunakan kekuatan makhluk tersebut bukanlah kemampuan naga biasa. Alon bertanya apakah itu berarti kemampuan tersebut merupakan ciri khas naga bayangan. Kilrus mengaku tidak bisa memastikan, tetapi ia menjelaskan bahwa naga bayangan memang tumbuh dengan terus memakan berbagai makhluk. Alon mengangguk karena hal itu memang pernah dijelaskan sebelumnya. Namun Kilrus menambahkan bahwa ia belum pernah mendengar ada naga bayangan yang mampu menggunakan kemampuan makhluk yang telah dimakannya. Alon kemudian bertanya apakah itu berarti Blackie merupakan kasus yang istimewa. Kilrus berpikir sejenak sebelum mengemukakan sebuah dugaan. Menurutnya, setiap naga akan memperoleh satu kemampuan bawaan ketika tumbuh dewasa. Kemampuan itu biasanya berkembang sesuai dengan kecocokannya terhadap pasangan atau pemiliknya. Kemungkinan besar hal yang sama juga terjadi pada naga bayangan. Berdasarkan dugaan tersebut,
kemampuan Blackie kemungkinan besar terbentuk karena hubungannya dengan Alon. Jika benar demikian, maka kemampuan berubah menjadi darah ilahi sekaligus menggunakan sebagian kekuatan mereka dapat dijelaskan. Alon mengangguk, tetapi kemudian meminta Kilrus turun sedikit lagi karena pria itu masih menjaga jarak. Kilrus menjawab bahwa ia akan turun nanti. Ketika Alon bertanya kapan, Kilrus dengan tenang menjawab bahwa ia akan turun setelah Alon pergi. Mendengar jawaban itu, Alon benar-benar kehabisan kata-kata. Tak lama kemudian ia keluar dari ruang abu-abu tersebut. Penia segera menghampirinya dan menanyakan bagaimana hasil pembicaraan mereka. Alon sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya memberikan kesimpulan singkat. Menurutnya, Kilrus ternyata bukan benar-benar sosok yang dingin. Ia hanya sedang berusaha terlihat keren. Penia hanya memiringkan kepala karena sama sekali tidak mengerti maksud perkataan itu. Keesokan harinya, Alon, Alexian, Penia, Evan, dan Silly berkumpul di ruang kerja untuk membahas berbagai persoalan yang sempat ditunda sehari sebelumnya. Topik pertama yang mereka bahas adalah permukiman kumuh yang tumbuh di luar wilayah Markis. Alexian menjelaskan bahwa masalah tersebut merupakan persoalan terbesar saat ini. Masalah lain masih dapat diselesaikan dengan mudah, tetapi keberadaan permukiman itu jauh lebih rumit. Alon sendiri memahami bahwa sebuah kerajaan membutuhkan rakyat. Semakin banyak rakyat, semakin besar pula pemasukan pajak dan semakin makmur kerajaan tersebut. Selain itu, ia juga membutuhkan semakin banyak orang agar dapat memperoleh lebih banyak kepercayaan. Evan kemudian mengusulkan agar permukiman tersebut dibiarkan saja. Menurutnya, Alon tidak memiliki kewajiban untuk mengurus orang-orang yang tinggal di luar wilayahnya. Tidak mungkin semua orang diberi tempat tinggal dan makanan hanya karena mereka datang. Alon mengakui bahwa pendapat tersebut memang masuk akal. Namun Penia segera mengingatkan adanya konsekuensi besar apabila permukiman itu dibiarkan begitu saja. Menurutnya, kawasan itu lambat laun akan berubah menjadi daerah kumuh yang penuh kejahatan. Tempat seperti itu akan menjadi persembunyian yang sempurna bagi kelompok dunia bawah. Alexian pun membenarkan penjelasan tersebut. Ia mengatakan bahwa para pedagang datang ke wilayah Markis selama ini karena tempat itu aman dari para bandit. Apabila keamanan memburuk, para pedagang pasti akan berhenti datang. Sebaliknya, apabila seluruh penghuni permukiman diusir, Alon juga akan kehilangan banyak calon rakyat. Alon pun menyadari bahwa tidak ada solusi sederhana untuk masalah itu. Saat semua orang masih berpikir, Silly akhirnya mengangkat tangan dan menawarkan sebuah usul. Ia menyarankan agar sekitar setengah dari para penduduk dipindahkan ke Tanah Suci. Menurutnya, Tanah Suci memang sudah mulai dipenuhi penduduk, tetapi masih memiliki ruang yang sangat luas. Penia mengakui bahwa cara itu akan memberi mereka waktu untuk memikirkan solusi berikutnya. Namun ia khawatir proses memindahkan orang sebanyak itu tidak akan mudah. Silly justru tersenyum penuh percaya diri. Ia mengatakan bahwa jika diberi waktu sekitar 1 minggu, orang-orang itu akan berpindah dengan kemauan mereka sendiri. Mendengar jawaban tersebut, suasana langsung menjadi hening. Keempat orang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua teringat berbagai tindakan Silly sebelumnya sehingga tidak ada seorang pun yang berani langsung menanyakan bagaimana cara yang dimaksud. Penia akhirnya melanjutkan pembahasan. Andaikan separuh penduduk benar-benar dipindahkan, bagaimana nasib separuh sisanya? Alexian menjawab bahwa ia sudah memiliki rencana. Menurutnya, wilayah Markis memang tidak cukup luas untuk menampung semuanya. Karena itu, mereka harus memperluas wilayah dan mempekerjakan para pendatang sebagai tenaga kerja pembangunan. Dengan cara tersebut mereka sekaligus memperoleh pekerja yang dibutuhkan untuk pembangunan dan memberikan penghasilan kepada para penduduk baru agar dapat menetap secara layak. Alon memahami ide tersebut, tetapi ia mengkhawatirkan biaya yang akan dikeluarkan. Alexian hanya tersenyum. Ia menjelaskan bahwa seluruh biaya itu nantinya dapat dikembalikan. Caranya adalah dengan membangun banyak penginapan di wilayah baru.
Saat ini para pedagang terus berdatangan, tetapi tempat menginap mereka sudah tidak mencukupi. Dengan membangun penginapan, wilayah Markis akan memperoleh pemasukan yang cukup besar untuk menutupi seluruh biaya pembangunan. Selain itu, karena masyarakat diberi pekerjaan sekaligus tempat tinggal, permukiman kumuh akan perlahan menghilang tanpa perlu menggunakan kekerasan. Alexian juga mengingatkan bahwa citra Alon sangat penting. Bangsawan lain mungkin akan langsung menggusur seluruh permukiman, tetapi cara seperti itu tidak sesuai dengan keinginan Alon. Mendengar penjelasan panjang tersebut, Alon kembali menyadari betapa luar biasanya kemampuan Alexian. Meskipun kini tampak seperti pejabat biasa, dahulu ia adalah sosok yang mampu mengendalikan seluruh daerah kumuh raksas dari balik layar. Namun Alexian kemudian mengatakan bahwa masih ada satu masalah besar. Untuk memperluas wilayah, mereka membutuhkan bahan bangunan dalam jumlah sangat besar. Sayangnya, akibat kekacauan yang sedang melanda dunia, bahan bangunan menjadi sangat langka dan harganya melonjak hingga tidak masuk akal. Alon segera memutuskan untuk meminta bantuan dari beberapa pihak. Alexian juga mengatakan bahwa ia akan berusaha mencari pemasok bahan bangunan sebanyak mungkin. Apabila ada pedagang yang bersedia menjual dalam jumlah besar, mereka akan mengatur pertemuan secara langsung agar Alon dapat melakukan negosiasi sendiri. Setelah menyepakati beberapa rincian terakhir, Alon menutup rapat tersebut. Sementara itu, di tempat lain, seorang saudagar besar bernama Tun sedang menghadapi masalah yang tidak kalah berat. Ia adalah pemimpin perusahaan dagang uang bernyanyi. Belakangan ini jumlah bandit kembali meningkat dengan sangat cepat. Padahal sebelumnya para bandit hampir habis akibat maraknya operasi pemberantasan. Kini mereka bermunculan lagi seperti tidak pernah diberantas. Bagi para pedagang, keadaan itu menjadi mimpi buruk. Bahkan hari itu sendiri Tun hampir kehilangan seluruh barang dagangannya karena diserang bandit. Dengan tubuh lelah ia memasuki sebuah kedai minuman. Begitu masuk, ia langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Para tentara bayaran masih berbicara seperti biasa, tetapi para pedagang justru berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbisik. Ketika Tun mendekat, seseorang memanggil namanya. Ternyata pria itu adalah Malgam, pemilik perusahaan dagang besar bernama Emas Huang. Malgam mengajak Tun duduk bersamanya. Tun segera bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malgam melihat ke sekeliling terlebih dahulu sebelum berbicara dengan suara pelan. Menurutnya, kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup telah muncul. Kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Markis Alon. Mendengar kalimat itu, Tun langsung terkejut. Tanpa disadari Alon sendiri, di kalangan para pedagang, berbagai rumor mengenai dirinya mulai berubah bentuk dan berkembang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari kenyataan. Di sebuah kedai minuman, Kun memandang Malgam dengan wajah bingung setelah mendengar perkataannya. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin ada kesempatan untuk menjalin hubungan langsung dengan Markis Alon. Malgam kemudian menjelaskan bahwa Alexian, pengelola wilayah Markis, baru saja mengumumkan sebuah kebijakan baru. Markis sedang mencari pemasok bahan bangunan dalam jumlah besar untuk proyek perluasan wilayahnya. Dari seluruh pedagang yang mengajukan penawaran, hanya satu orang yang mampu menawarkan harga terbaik yang akan dipilih dan dipanggil bertemu langsung dengan Markis. Mendengar penjelasan itu, mata Kun langsung membelalak. Ia kembali memastikan apakah berita tersebut benar. Malgam hanya menunjuk suasana di dalam kedai. Kun pun memperhatikan sekeliling. Para tentara bayaran masih tetap berteriak sambil minum-minum seperti biasa. Para buruh juga tetap mengeluh mengenai atasan mereka tanpa henti. Suasana itu sebenarnya terasa cukup santai dibandingkan beberapa waktu terakhir setelah pengkhianatan Elivan dan kemunculan darah ilahi yang membuat dunia dipenuhi ketegangan. Namun para pedagang sama sekali berbeda. Mereka tidak ikut menikmati suasana kedai. Seluruh pedagang duduk dengan wajah serius sambil tenggelam dalam pikiran masing-masing.
Bahkan pemilik kedai yang biasanya akan mengusir pelanggan yang hanya duduk tanpa memesan minuman pun memilih diam karena merasakan tekanan aneh yang memenuhi ruangan. Kun akhirnya memahami alasan suasana itu berubah. Kesempatan untuk bertemu Markis secara pribadi memiliki arti yang jauh berbeda bagi seorang pedagang. Bagi orang biasa, mungkin sulit memahami mengapa para pedagang bereaksi sedemikian besar. Mereka tentu mengetahui bahwa Markis Alon adalah tokoh luar biasa, tetapi mereka tidak akan mengerti mengapa para pedagang yang biasanya hanya mengejar keuntungan menjadi begitu serius. Padahal bagi seorang pedagang, memperoleh kesempatan bekerja sama dengan Markis merupakan peluang yang tidak ternilai. Bahkan sekadar dipercaya mengangkut barang milik Markis sudah menjadi keuntungan luar biasa. Bukan karena Markis akan mengirimkan pengawal. Namun siapapun yang mengetahui bahwa sebuah kafilah membawa barang milik Markis tidak akan berani menyerangnya. Dulu Markis hampir memusnahkan seluruh kelompok bandit di kerajaan-kerajaan aliansi, dan semua orang percaya ia mampu melakukannya lagi kapan saja. Karena itulah tidak ada bandit yang berani menyentuh apapun yang berkaitan dengan dirinya. Sebagai bukti, perusahaan dagang kecil milik Alexian selama ini berkali-kali mengangkut artefak dan logam mulia dalam jumlah besar tanpa pernah sekalipun diserang. Artinya, jika seorang pedagang berhasil memperoleh kontrak dari Markis, ia dapat memanfaatkan masa kontrak tersebut untuk mengangkut berbagai barang mewah bernilai tinggi yang sebelumnya terlalu berbahaya untuk diperdagangkan dalam jumlah besar. Keuntungan yang dapat diperoleh akan sangat luar biasa. Apalagi jika berhasil membuat Markis puas sehingga kontraknya diperpanjang. Lebih jauh lagi, jika akhirnya menjadi perusahaan dagang tetap yang bekerja sama dengan Markis, sementara Markis sendiri belum pernah memiliki mitra dagang resmi. Membayangkan semua kemungkinan itu saja membuat tubuh Kun merinding. Tanpa sadar Markis telah berubah menjadi sosok yang nyaris seperti dewa di dalam pikirannya. Padahal sebelumnya pun ia memang sudah menganggap Markis sebagai sosok luar biasa. Melihat ekspresi Kun, Malgam langsung tersenyum. Ia tahu Kun telah membayangkan semua keuntungan tersebut. Menurutnya, mulai sekarang siapapun yang menyerang Markis sama saja dengan menyerang dirinya sendiri. Pedagang-pedagang lain juga berpikiran sama. Kun memandang ke seluruh ruangan sekali lagi. Tatapan seluruh pedagang dipenuhi semangat yang hampir menyerupai kegilaan. Semua orang memahami bahwa hanya akan ada satu pemenang. Dari ratusan pedagang yang datang, hanya satu orang yang akan memperoleh kesempatan bertemu Markis secara pribadi. Hanya satu orang yang akan membangun hubungan langsung dengannya. Para pedagang kemudian saling mengagumi kecerdasan Markis. Menurut mereka, hanya dengan mengumumkan bahwa akan ada pertemuan pribadi, Markis berhasil membuat seluruh pedagang saling bersaing mati-matian. Selain itu, jumlah bahan bangunan yang diminta juga sangat besar sehingga sejak awal hanya perusahaan dagang kelas atas yang mampu ikut bersaing. Pedagang kecil langsung tersaring tanpa perlu melakukan apapun. Mereka semakin yakin bahwa selain memiliki kekuatan yang melampaui manusia, Markis juga mempunyai kecerdasan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Alon sendiri sama sekali tidak pernah memikirkan semua hal serumit itu. Sesaat kemudian, salah seorang pedagang tiba-tiba berdiri sambil berteriak bahwa ia tidak bisa tinggal diam lagi. Ia segera berlari keluar dari kedai. Tindakannya menjadi pemicu. Para pedagang lain pun ikut berhamburan keluar untuk mulai mempersiapkan penawaran terbaik mereka. Sementara itu, hingga malam sebelumnya Alon masih memikirkan masalah bahan bangunan. Harga seluruh material telah naik berkali-kali lipat. Kayu yang dahulu murah kini menjadi lebih dari 5 kali lipat harganya. Batu bangunan juga mengalami kenaikan yang sama. Begitu pula berbagai bahan pendukung lainnya. Biaya pembangunan menjadi sangat mahal hingga Alon mulai mempertimbangkan menunda proyek perluasan wilayah. Bila pembangunan dipaksakan sekarang, keuangan wilayah Markis akan langsung habis. Bahkan bukan tidak mungkin ia sendiri akan bangkrut setelah proyek selesai.
Karena itulah sebelum tidur Alon telah memutuskan bahwa keesokan harinya ia akan meminta Alexian menyusun ulang seluruh rencana pembangunan. Namun ketika pagi tiba, keadaan justru berubah sepenuhnya. Alexian datang membawa setumpuk penawaran harga dari para pedagang. Alon segera memeriksanya. Kayu yang kemarin harganya 5 kali lipat kini kembali ke harga normal. Ia membuka penawaran berikutnya. Harga batu bangunan juga kembali seperti semula. Ia membuka lembar lainnya. Sebagian besar material bahkan dijual lebih murah daripada harga pasar yang ia ketahui. Beberapa penawaran bahkan menuliskan bahwa bahan tertentu akan diberikan secara cuma-cuma. Alon hanya mampu menatap seluruh dokumen itu tanpa berkata-kata. Di sampingnya, Evan juga ikut tercengang. Ia sendiri baru mengecek harga bahan bangunan sehari sebelumnya sehingga tahu betapa tidak masuk akalnya perubahan tersebut. Alon akhirnya bertanya kepada Alexian apakah seluruh penawaran itu benar. Alexian menjawab dengan yakin bahwa semuanya asli. Semua perusahaan yang mengajukan penawaran merupakan perusahaan dagang besar sehingga hampir tidak mungkin mereka memalsukan harga. Alon pun langsung memikirkan satu orang. Ia bertanya apakah Silly kembali melakukan sesuatu. Namun Alexian menjelaskan bahwa setelah rapat kemarin, Silly langsung kembali ke Tanah Suci untuk mengurus persiapannya sendiri. Alon semakin bingung. Jika semua penawaran itu benar, maka ia bahkan bisa memperluas wilayah lebih besar daripada rencana semula dan masih memiliki sisa dana. Setelah berpikir sebentar, ia memutuskan tidak lagi memusingkan alasannya. Ia meminta Alexian memanggil pedagang yang memberikan penawaran terbaik. Menurutnya, jika bertemu langsung, semua pertanyaan itu pasti akan terjawab. Beberapa waktu kemudian, seorang pria memasuki ruangan sambil membungkuk hormat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kun, pemilik perusahaan dagang uang bernyanyi. Perusahaannya memberikan penawaran terbaik dengan menjual seluruh bahan bangunan hanya seharga 70% dari harga normal. Begitu bertemu Alon, Kun langsung membungkuk dalam-dalam sambil mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan yang begitu besar. Mendengar ucapan itu, Alon hanya semakin bingung. Ia sama sekali tidak mengerti kesempatan besar apa yang dimaksud oleh Kun. Di saat yang sama, jauh di wilayah kekaisaran yang telah terpecah menjadi 4 bagian, kekaisaran timur masih berdiri kokoh menghadapi serangan darah ilahi. Di dalam ruang singgasana yang megah, seorang bawahan melaporkan bahwa kekaisaran barat telah benar-benar musnah. Di atas singgasana duduk seorang wanita muda dengan penampilan anggun sekaligus penuh wibawa. Wanita itu hanya mendecakkan lidah setelah mendengar laporan tersebut. Ia bahkan mengejek bahwa saudara kandungnya yang memimpin kekaisaran barat begitu memalukan hingga tidak mampu menyelamatkan wilayahnya sendiri. Setelah itu ia bertanya apakah masih ada laporan lain. Sang bawahan mengangguk. Ia mengatakan bahwa informasi terbaru berasal dari kerajaan-kerajaan aliansi. Wanita itu sempat meremehkan kerajaan-kerajaan aliansi karena mengira mereka seharusnya sudah hancur sejak lama. Meski begitu, ia tetap mempersilakan bawahannya melanjutkan laporan. Sang bawahan kemudian menyampaikan sebuah informasi yang telah ia periksa berulang kali karena sulit dipercaya. Menurut laporan tersebut, Markis Alon sebenarnya adalah seorang darah ilahi. Bahkan sumber informasi itu berasal langsung dari seorang raja di kerajaan-kerajaan aliansi sehingga kemungkinan besar bukan kabar palsu. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung mempercayainya. Wanita itu tidak lain adalah putri kedua Kekaisaran Timur, Serdea Polantisia. Senyum tipis yang penuh ambisi segera muncul di wajahnya. Baginya, jika Markis Alon benar-benar adalah sosok luar biasa yang akan menggenggam dunia di masa depan, maka menjadi pasangan hidup pria tersebut adalah pilihan yang lebih dari layak. Alon menatap Kun dengan wajah datar yang menyembunyikan kebingungannya. Ia sama sekali tidak merasa telah memberikan kesempatan kepada pedagang itu. Justru menurutnya, dirinya yang seharusnya berterima kasih. Seorang pedagang bukanlah pemasok utama bahan bangunan. Artinya, jika Kun benar-benar sanggup menyediakan seluruh material sesuai penawarannya,
kemungkinan besar ia harus menanggung kerugian yang sangat besar. Alon sempat melirik Evan dengan tatapan penuh tanda tanya. Evan hanya mengangkat bahu pelan, menandakan bahwa dirinya juga sama sekali tidak memahami maksud pedagang tersebut. Alon kemudian memulai pembicaraan dengan memastikan satu hal. Ia bertanya apakah seluruh bahan bangunan yang tertulis dalam penawaran benar-benar dapat disediakan. Kun menjawab dengan yakin bahwa semuanya memungkinkan. Alon sebenarnya hanya ingin memastikan apakah penawaran itu sekadar karangan demi memenangkan kontrak. Namun setelah mendengar jawaban penuh keyakinan itu, kebingungannya justru semakin bertambah. Ia akhirnya tidak mempermasalahkannya lagi. Selama pihak yang mengalami kerugian bukan dirinya dan pedagang tersebut tetap bersedia melakukannya, Alon merasa tidak perlu mencari tahu lebih jauh. Selanjutnya ia bertanya kapan seluruh bahan dapat dikirim. Kun menjelaskan bahwa dalam bulan pertama ia mampu mengirim sekitar 20% dari seluruh kebutuhan. Sisanya dapat dipenuhi dalam waktu 3 hingga 4 bulan berikutnya. Jawaban itu membuat Alon cukup terkejut. Jumlah material yang dibutuhkan untuk memperluas wilayah bukanlah sedikit, namun Kun mengatakannya seolah semuanya bukan masalah besar. Alon kemudian menawarkan bantuan. Jika ada sesuatu yang diperlukan selama proses pengadaan bahan bangunan, ia bersedia memberikan dukungan. Kun sempat berpikir cukup lama. Namun tidak lama kemudian wajahnya berubah serius. Dengan sopan ia menolak seluruh bantuan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menangani semuanya sendiri. Alon kembali memastikan apakah Kun benar-benar tidak membutuhkan bantuan apapun. Kun tetap menjawab dengan mantap bahwa ia tidak memerlukannya. Alon kembali bertukar pandang dengan Evan. Keduanya sama-sama tidak mengerti jalan pikiran pria itu. Akhirnya Alon menerima keputusan tersebut dan mengatakan bahwa ia akan mempercayakan pekerjaan itu kepada Kun. Kun menjawab dengan penuh semangat bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik. Setelah pembicaraan selesai, Kun berdiri untuk membahas jadwal pengiriman bersama Alexian. Namun sebelum ia keluar, Alon tiba-tiba memanggilnya kembali. Entah mengapa, Alon merasa seolah dirinya baru saja membuat kesepakatan yang terlalu merugikan pihak lain. Ia memandang sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang dapat diberikan sebagai balasan. Tak lama kemudian matanya tertuju pada sebuah patung kecil yang berada di atas meja. Patung mini dirinya sendiri yang sehari sebelumnya dibuat Silly sebagai contoh. Alon sebenarnya merasa benda lain mungkin lebih pantas dijadikan hadiah, tetapi tidak ada barang lain yang terlihat cukup berharga di ruangan itu. Akhirnya ia mengambil patung tersebut lalu menyerahkannya kepada Kun. Mata Kun langsung membelalak. Dengan suara bergetar ia memastikan apakah patung itu benar-benar diberikan kepadanya. Alon sempat mengira Kun tidak menginginkannya sehingga ia berniat menarik kembali patung itu. Namun sebelum sempat melakukannya, Kun langsung merebut patung tersebut dengan kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia berkali-kali membungkuk sambil mengucapkan terima kasih. Dengan hati-hati ia memeluk patung itu seolah sedang membawa benda suci sebelum segera keluar dari ruangan bersama Alexian. Begitu keduanya pergi, Evan langsung menoleh kepada Alon. Dengan wajah bingung ia bertanya apakah diam-diam Alon telah mempelajari sihir hipnosis. Alon hanya balik bertanya apakah Evan benar-benar menganggap dirinya mampu melakukan hal seperti itu. Evan menggeleng pelan. Menurutnya, reaksi Kun benar-benar sudah seperti orang yang berada di bawah pengaruh hipnosis. Alon sendiri hanya bisa memiringkan kepalanya karena sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, di luar ruangan, Kun berjalan mengikuti Alexian sambil memeluk erat patung Alon. Di dalam pikirannya ia terus mengingat seluruh percakapan yang baru saja terjadi. Menurutnya, semua itu adalah sebuah ujian. Penawaran harga yang ia ajukan sebenarnya merupakan harga yang mustahil diberikan oleh pedagang manapun. Agar dapat memberikan harga serendah itu, dirinya harus rela menanggung kerugian yang sangat besar. Namun Markis sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan.
Alon hanya memeriksa penawarannya dengan tenang lalu melanjutkan pembicaraan seperti hal itu merupakan sesuatu yang biasa. Dari situlah Kun menarik kesimpulan. Markis pasti telah memahami seluruh perhitungan para pedagang. Markis mengetahui bahwa sekalipun seorang pedagang mengalami kerugian besar pada kontrak pertama, keuntungan yang akan diperoleh di masa depan dari hubungan dagang dengannya jauh lebih besar. Karena itulah Markis berkali-kali menawarkan bantuan. Menurut Kun, itu adalah ujian. Markis ingin melihat apakah dirinya benar-benar memahami nilai sebenarnya dari kesempatan tersebut. Karena itulah Kun langsung menolak seluruh bantuan itu. Dan hasilnya, ia merasa telah berhasil melewati ujian Markis. Sebagai bukti, Markis secara langsung menghadiahkan patung dirinya. Kun memandangi patung itu dengan penuh kekaguman. Kini patung tersebut bukan lagi sekadar benda. Rumor telah menyebar ke seluruh negeri bahwa Caliban dapat selamat dari serangan darah ilahi berkat keberadaan patung Markis. Sementara dirinya memperoleh patung itu langsung dari tangan Markis sendiri. Memikirkan hal tersebut membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Segala impian yang semalam hanya berada di dalam khayalan kini terasa mungkin menjadi kenyataan. Dengan penuh tekad ia bersumpah akan menyelesaikan seluruh pekerjaan itu apapun yang terjadi. Di sampingnya, Alexian hanya memandang Kun dengan ekspresi aneh. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa pria itu tampak begitu terharu hanya karena sedang menatap sebuah patung. Tanpa sadar Alexian bahkan menjauh beberapa langkah dari Kun. Seminggu berlalu setelah berbagai urusan di wilayah Markis selesai. Kini seluruh perhatian Alon tertuju pada persiapan upacara pendirian kerajaannya. Semakin hari, semakin banyak tamu penting berdatangan. Orang pertama yang datang adalah Yutia. Yutia mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya melewatkan hari penting milik gurunya sendiri. Alon mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sementara Yutia hanya menjawab dengan tenang bahwa hal itu bukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, tokoh-tokoh penting dari berbagai negara mulai berdatangan silih berganti. Penia sebelumnya memang sudah menjelaskan bahwa mengirimkan perwakilan untuk menghadiri upacara pendirian kerajaan merupakan etika yang lazim. Meski begitu, ada dua kejadian yang benar-benar membuat Alon terkejut. Yang pertama adalah kemunculan Rin. Rin langsung menyapa Alon dengan ramah. Ia mengatakan bahwa tentu saja dirinya harus datang menghadiri hari penting ayah baptisnya. Namun sambil tersenyum tipis, Rin juga mengingatkan bahwa Alon pernah berjanji akan datang mengunjunginya lebih dahulu, tetapi janji itu belum pernah ditepati. Walaupun Rin kemudian mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda, Alon tetap merasa ucapan itu bukan sepenuhnya lelucon. Ia pun merasa harus mencari cara untuk membalas perhatian Rin nanti. Kejutan kedua datang ketika Raja Palmarian keempat dari Caliban dan Ratu Torimafia dari Raksas tiba secara langsung. Alon benar-benar tidak menyangka kedua penguasa itu hadir sendiri. Menurut Penia, biasanya para raja tidak pernah datang langsung ke upacara seperti ini. Namun Palmarian mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya melewatkan hari penting Alon. Ia bahkan langsung bertanya apakah Alon sedang membutuhkan bantuan. Belum sempat Alon menjawab, Torimafia langsung menyela. Menurutnya, raksas memiliki lebih banyak sumber daya yang mungkin dibutuhkan Alon sehingga dirinya juga siap memberikan bantuan sebanyak mungkin. Palmarian segera membalas bahwa Caliban masih jauh lebih makmur daripada raksas. Torimafia tidak mau kalah dan kembali mengatakan bahwa wilayahnya lebih mampu memenuhi kebutuhan Alon. Di balik senyum sopan yang mereka tunjukkan, keduanya jelas sedang bersaing untuk mendapatkan perhatian Alon. Melihat dua raja saling berlomba menawarkan bantuan kepadanya membuat kepala Alon mulai terasa pening. Ia sempat bertukar pandang dengan Penia. Keduanya sama-sama tidak mengerti mengapa dua penguasa negara bertindak seaneh ini. Berusaha menghindari suasana canggung, Alon segera mengalihkan pembicaraan ke topik-topik ringan. Percakapan pun berlangsung cukup tenang. Namun tiba-tiba Torimafia berdeham pelan. Ia menatap lurus ke arah Alon lalu mengajukan satu pertanyaan.
Ia bertanya apakah Alon sudah memikirkan soal pernikahan. Menurutnya, seorang raja membutuhkan pasangan hidup karena posisi itu sangat penting bagi sebuah kerajaan. Alon memang memahami maksud ucapan tersebut. Seorang raja memang hampir selalu diharapkan memiliki pasangan agar tidak menimbulkan berbagai persoalan politik. Namun menurutnya, pembicaraan itu masih terlalu dini karena upacara pendirian kerajaan saja belum dimulai. Saat Alon hendak memberikan jawaban yang sopan, Torimafia langsung melanjutkan ucapannya. Ia menawarkan putrinya sendiri untuk menjadi pasangan Alon apabila Alon belum memiliki calon. Mendengar usulan yang sama sekali tidak diduganya itu, Alon hanya mampu terdiam dengan wajah bingung. Pada saat yang sama, lencana hijau dan bros merah yang melekat di dada Alon tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Cahaya itu membawa hawa yang sangat dingin dan membuat suasana di sekitarnya berubah menjadi terasa menyeramkan. Setelah mendengar usulan Ratu Torimafia, Alon terdiam sejenak sambil mengingat sosok putri yang dimaksud. Putri Serena Raksasia adalah putri pertama kerajaan raksas sekaligus putri Torimafia. Alon cukup mengenalnya karena di dalam permainan, Serena merupakan salah satu NPC penting yang memberikan berbagai misi kepada para pemain yang berkunjung ke wilayah raksas. Selain itu, wajah dan model karakternya dibuat sangat cantik sehingga namanya selalu masuk dalam daftar 20 karakter tercantik versi para pemain, meskipun tidak pernah berhasil menembus 15 besar. Alon juga mengetahui sifat Serena. Meskipun berstatus putri kerajaan, kepribadiannya cukup bebas dan sedikit tomboy. Namun sifat itu justru menjadi daya tarik tersendiri, bukan sesuatu yang buruk. Setelah mengingat semua itu, Alon akhirnya memberikan jawaban kepada Torimafia. Ia mengucapkan terima kasih atas tawaran tersebut, tetapi meminta waktu untuk memikirkannya. Semua orang yang berada di ruangan itu memahami maksud sebenarnya. Jawaban tersebut hanyalah penolakan yang disampaikan secara sopan. Bukan karena Alon tidak memahami pentingnya memiliki permaisuri. Ia tahu bahwa seorang raja biasanya membutuhkan pasangan demi menjaga stabilitas kerajaan. Namun kerajaan yang akan ia dirikan berbeda. Setidaknya pada tahap awal, ia tidak membutuhkan pernikahan politik. Biasanya perebutan posisi ratu terjadi karena para bangsawan saling bersaing demi memperoleh pengaruh. Namun di kerajaannya nanti bahkan belum ada bangsawan yang memiliki wilayah sendiri. Wilayah yang dimiliki Alon hanyalah tanah Markis dan tanah suci. Tidak ada keluarga bangsawan lain yang berpotensi memperebutkan kedudukan tersebut. Lebih dari itu, Alon memang tidak terlalu menyukai gagasan pernikahan politik. Sejak dahulu pemikirannya tidak pernah berubah. Jika suatu hari ia memiliki pasangan hidup, ia ingin semuanya terjadi secara alami, bukan karena kepentingan politik. Torimafia menerima jawaban itu dengan tenang. Namun ia kembali mengajukan sebuah permintaan. Kalaupun Alon belum ingin menikah, setidaknya ia berharap Alon bersedia bertemu lebih dahulu dengan Putri Serena. Kebetulan Serena ikut datang bersama dirinya ke wilayah Markis. Alon kembali berpikir, sejujurnya ia ingin menolak. Namun rasanya kurang pantas apabila menolak permintaan seorang ratu yang datang langsung menghadiri upacara pendirian kerajaannya. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, Alon akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Torimafia pun mengucapkan terima kasih sambil memperlihatkan senyum puas. Tidak lama kemudian, Torimafia dan Raja Palmarian kembali menuju tempat menginap yang telah disiapkan Alon. Begitu kedua penguasa itu pergi, Evan langsung menghela napas. Menurutnya, hari itu benar-benar melelahkan. Alon pun mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka kedua raja akan datang sendiri. Penia juga mengaku sangat terkejut. Menurut pengetahuannya, hampir tidak pernah ada raja yang menghadiri langsung upacara pendirian kerajaan seperti ini. Apalagi saat dunia sedang berada dalam ancaman darah ilahi yang bisa muncul kapan saja dan menghancurkan sebuah negara. Evan kemudian menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, kedua raja itu hanya ingin lebih dahulu menjalin hubungan baik dengan Alon.
Alon merasa mereka telah bertindak terlalu jauh hanya demi tujuan seperti itu. Namun Evan mengingatkan bahwa rumor mengenai patung Alon yang menyelamatkan Caliban dari darah ilahi telah menyebar ke seluruh negeri. Jika mengingat rumor tersebut, tindakan kedua raja sebenarnya masih bisa dipahami. Alon terlihat bingung. Evan lalu menambahkan bahwa ia mendengar kabar dari Sili. Saat ini berbagai tokoh penting dari banyak kerajaan bahkan tinggal sementara di Tanah Suci hanya demi memperoleh sebuah patung Alon. Mendengar itu, Alon kembali terdiam. Ia bahkan menanyakan ulang apakah mereka benar-benar memohon untuk mendapatkan patung dirinya. Evan dan Penia hanya mengangguk. Alon spontan menutupi wajahnya dengan tangan. Ia benar-benar merasa malu. Setiap kali mengingat pose patung itu, ia tidak bisa menahan rasa canggung. Dalam hati ia mulai berpikir bahwa suatu hari nanti setidaknya ia harus mengganti pose patung tersebut. Di tengah lamunannya, Evan kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa hari itu juga telah tiba hadiah dari kerajaan Asteria, keluarga Zenonia, serta keluarga Altia. Selain itu, ada pula sepucuk surat pribadi yang ditujukan kepada Alon. Alon menerima surat tersebut dengan heran. Setelah melihat pengirimnya, ia menyadari bahwa surat itu berasal dari Ratu Xian. Ia segera membukanya. Isi surat itu ternyata hanya satu kalimat. Xian memintanya datang menemuinya setelah upacara pendirian kerajaan selesai karena menurutnya Alon pasti juga penasaran. Alon langsung memahami maksud surat itu. Memang ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada Xian. Ia pun memutuskan akan segera menemui sang ratu setelah seluruh acara selesai. Setelah itu Alon meninggalkan ruangan untuk menyambut Kaun Zenonia dan Adipati Altia yang datang mencarinya. Begitu Alon pergi, Evan menoleh kepada Penia. Dengan nada menggoda ia mengatakan bahwa Penia pasti merasa iri. Penia langsung memandangnya dengan heran. Evan menjelaskan bahwa Putri Serena adalah sahabat Penia. Sekarang Serena akan bertemu dengan Alon, sehingga menurutnya Penia pasti merasa cemburu. Penia langsung menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa Evan terlalu banyak berkhayal. Menurutnya, Alon sama sekali tidak memiliki ketertarikan ke arah itu sehingga tidak mungkin terjadi apapun. Evan masih terus menggoda. Ia mengatakan bahwa Serena tetaplah seorang putri kerajaan. Penia hanya tertawa kecil. Baginya, status putri sama sekali tidak akan mengubah perasaan Alon. Bahkan ia yakin Serena sendiri mungkin tidak akan benar-benar ingin menemui Alon. Saat Evan bertanya alasannya, Penia hanya menjawab bahwa itu hanyalah firasatnya. Sesudah itu ia segera menyusul Alon, meninggalkan Evan yang masih memandangnya dengan bingung. Malam harinya, Putri Serena Raksasia mengalami situasi yang sama sekali tidak diduganya. Ia diundang ke sebuah tempat untuk berbicara dengan dua orang wanita. Di sebelahnya duduk Yutia sambil tersenyum lembut. Di sisi lainnya duduk Rin dengan senyum yang tidak kalah ramah. Namun justru karena itulah Serena merasa gugup. Ia mengenal nama keduanya dengan sangat baik. Ia pernah mendengar bahwa para anggota komite yang menentang Rin satu demi satu menghilang. Sedangkan mengenai Yutia, hampir seluruh Rosario sekarang praktis berada di bawah pengaruhnya. Orang-orang yang berani melawannya juga telah menemui akhir yang buruk. Karena itulah Serena sama sekali tidak ingin berada sendirian bersama dua wanita tersebut. Meskipun begitu, ia cukup mudah menebak alasan dirinya dipanggil. Semua ini pasti berkaitan dengan Alon. Baik Yutia maupun Rin adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Belum lama ini pula ibunya baru saja mengusulkan pernikahan antara dirinya dan Alon. Serena terus berpikir keras. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Kalau ia dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik, mungkin ia justru bisa menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Sejujurnya Serena memang tidak ingin menikah dengan Alon. Bahkan ia sama sekali tidak menganggap Alon sebagai tipe pria yang menarik. Namun sejak awal ia sadar bahwa seorang putri kerajaan hampir tidak pernah bisa menentukan sendiri pasangan hidupnya.
Kalau Yutia dan Rin bersedia membantu membujuk ibunya membatalkan rencana itu, maka hal tersebut justru menjadi kesempatan yang sangat baik. Lagi pula, menurut Serena, adik perempuannya sebenarnya jauh lebih menyukai Alon daripada dirinya. Hanya saja adiknya tidak pernah dipilih karena dianggap bukan kartu politik terbaik. Dengan pikiran itu, Serena langsung bertanya apakah alasan mereka memanggilnya memang berkaitan dengan pembicaraan mengenai pernikahan bersama Alon. Yutia tersenyum lembut. Ia mengatakan bahwa mereka hanya ingin berbicara dengannya. Menurut Yutia, dirinya dan Rin telah mengenal Alon sejak lama sehingga mereka hanya ingin memastikan tidak ada orang yang mendekatinya dengan niat tersembunyi. Serena tentu menyadari maksud sebenarnya, tetapi memilih diam. Yutia kemudian menambahkan bahwa apabila Serena benar-benar mencintai Alon, mereka sama sekali tidak berniat menghalanginya. Karena keputusan akhir tetap berada di tangan Alon. Mendengar itu, Serena langsung menjelaskan isi hatinya. Sejak awal ia memang tidak memiliki keinginan untuk menikah dengan Alon. Yutia bertanya bukankah pembicaraan mengenai pernikahan itu sudah berjalan. Serena menjelaskan bahwa semua itu hanyalah keinginan ibunya sendiri. Dirinya sama sekali tidak tertarik. Bahkan kalaupun nanti benar-benar bertemu dengan Alon, ia merasa hubungan mereka tidak akan berkembang menjadi sesuatu yang romantis. Kalau bisa, ia bahkan ingin menghindari pertemuan itu agar tidak terus didesak oleh ibunya. Mendengar jawaban tersebut, suasana yang tadinya terasa menegangkan langsung berubah. Yutia dan Rin mulai tersenyum lebih santai. Mereka bahkan mengatakan akan membantu Serena mengenai persoalan tersebut. Serena sedikit kebingungan melihat perubahan sikap mereka yang begitu drastis, tetapi tetap mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian Yutia kembali bertanya. Ia penasaran mengapa Serena sama sekali tidak tertarik kepada Alon. Serena sempat berpikir sejenak. Lalu ia memutuskan untuk berbicara sejujur mungkin agar semua kecurigaan mereka benar-benar hilang. Ia mengatakan bahwa menurutnya Alon bukan tipe pria yang disukainya. Semua orang memang mengatakan Alon tampan, tetapi menurut Serena wajah Alon justru terlihat terlalu muram. Ia lebih menyukai pria yang ceria dan tampan. Selain itu, Alon selalu memasang wajah tanpa ekspresi sehingga ia sama sekali tidak bisa membaca isi pikirannya. Hal itu juga tidak ia sukai. Yutia dan Rin hanya mengangguk sambil mendengarkan. Merasa mereka mulai percaya, Serena terus berbicara. Ia bahkan mengatakan bahwa patung Alon yang dikirim ke berbagai negara semakin membuatnya yakin selera mereka berdua tidak akan pernah cocok. Menurutnya, patung itu sama sekali tidak terlihat keren. Melihat Yutia dan Rin masih tetap diam, Serena semakin berani mengungkapkan isi hatinya. Ia mengaku sudah lama menganggap Alon aneh, tetapi selama ini tidak pernah mempunyai tempat untuk mengatakannya karena semua orang selalu memuji Alon. Tanpa sadar ia terus berbicara. Ia mengatakan bahwa semua gelar yang disematkan kepada Alon juga terdengar memalukan. Menurutnya, Alon tetaplah manusia biasa sehingga menyebutnya sebagai dewa terasa sangat berlebihan. Ia juga yakin tidak mungkin akan muncul suasana romantis jika bersama Alon. Namun saat Serena hendak melanjutkan kritiknya, ia akhirnya menyadari sesuatu. Tatapan Yutia dan Rin yang sebelumnya penuh rasa ingin tahu kini berubah menjadi sangat dingin. Keduanya menatap Serena tanpa senyum sedikit pun. Barulah saat itu Serena sadar. Tanpa disadarinya, ia baru saja menghina Alon habis-habisan tepat di hadapan dua orang yang paling menghormati dan menyayanginya. Wajah Serena langsung pucat. Pupil matanya mulai bergetar karena menyadari kesalahan besar yang baru saja ia lakukan. Menjelang fajar, suasana di sekitar Putri Serena Raksasia membeku hanya karena beberapa kalimat yang salah ucap. Setelah suasana mendadak menjadi dingin, Serena hanya terdiam beberapa saat sebelum memaksakan senyum canggung. Ia segera berusaha memperbaiki ucapannya. Menurutnya, yang ingin ia katakan hanyalah bahwa jika berbicara dengan jujur mengenai pendapat pribadinya tentang Markis Palatio, ia tidak sampai menganggap Alon sebagai sosok yang menjijikkan.
Sesudah mengatakan itu, Serena diam-diam menghela napas lega. Baginya, alasan barusan sudah merupakan cara terbaik untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut. Namun harapannya langsung pupus. Yutia dan Rin hanya memandangnya tanpa ekspresi sedikitpun. Kesunyian kembali memenuhi ruangan. Merasa harus mengatakan sesuatu, Serena kembali membuka mulut. Menurutnya, jika dipikir secara objektif, Markis Palatios sebenarnya bukan orang yang pantas disebut buruk rupa. Yutia langsung mengangguk sambil mengatakan bahwa Alon memang tampan. Serena segera menganggukkan kepala berkali-kali dan ikut menyetujui. Ia merasa setidaknya pernyataan itu bisa sedikit memperbaiki keadaan. Namun Rin justru mengingatkan ucapan Serena beberapa saat sebelumnya. Bukankah tadi Serena sendiri yang mengatakan bahwa Alon jelek? Serena langsung tersentak. Sekali lagi suasana berubah membeku. Tatapan penuh kecurigaan kembali memenuhi wajah Yutia dan Rin. Serena buru-buru menjelaskan, yang ia maksud sebenarnya adalah Alon memang tampan secara objektif, hanya saja wajah seperti itu bukan selera pribadinya. Yutia segera menangkap inti ucapannya. Jadi Serena mengakui bahwa Alon tampan, hanya saja tidak menarik baginya. Kalau begitu, mengapa sebelumnya Serena mengatakan dirinya menyukai pria tampan? Bukankah itu berarti ia sedang berbohong? Serena kembali panik. Ia buru-buru mencoba menjelaskan. Menurutnya, Alon memang tidak terlalu tampan di matanya sendiri. Namun ucapan itu justru membuat Rin kembali menyimpulkan bahwa Serena sebenarnya menganggap Alon jelek dan menjijikkan. Serena benar-benar merasa penglihatannya mulai menggelap. Ia sadar dirinya sedang terjebak dalam pilihan yang salah apapun jawabannya. Ia kembali memperbaiki ucapannya. Secara objektif Alon memang tampan, tetapi wajahnya bukan tipe pria yang ia sukai. Yutia kembali bertanya, kalau begitu, bukankah tadi Serena sendiri mengatakan bahwa dirinya menyukai pria tampan? Serena kembali berusaha mencari alasan. Ia mengatakan bahwa meskipun menyukai pria tampan, kepribadian Alon juga tidak terlalu baik menurutnya. Namun kalimat itu lagi-lagi menjadi bumerang. Rin langsung menangkap bagian tersebut dan mengulanginya. Jadi sekarang Serena juga menghina kepribadian Alon. Serena langsung membeku. Sepanjang percakapan itu ia terus berusaha mencari alasan demi menyelamatkan diri. Namun setiap penjelasan yang ia berikan justru kembali berujung pada penghinaan terhadap Alon. Malam itu akhirnya berubah menjadi malam yang sangat panjang bagi Serena. Yutia dan Rin tanpa henti memberikan penjelasan kepadanya. Mereka menguraikan dengan sangat rinci mengapa Alon begitu tampan, mengagumkan, luar biasa, serta pantas dihormati. Pelajaran panjang itu berlangsung sejak larut malam hingga matahari terbit. Sementara itu, waktu terus berjalan hingga hanya tersisa 1 hari sebelum upacara pendirian kerajaan. Wilayah Markis Palatio dipenuhi tamu-tamu penting dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2 orang raja dari aliansi kerajaan hadir secara langsung. Selain mereka, banyak adipati, bangsawan tinggi, dan tokoh penting dari berbagai negara berdatangan untuk menghadiri penobatan Alon. Di tengah kesibukan menerima tamu, Alon kembali bertemu dengan Nangwon. Nangwon menyapanya dengan hangat dan menanyakan kabarnya. Alon juga menanyakan keadaan kakak perempuan Nangwon. Nangwon menjelaskan bahwa kakaknya tidak dapat datang karena keadaan, tetapi kondisinya baik-baik saja. Setelah menyampaikan salam, Nangwon memilih mundur lebih dahulu. Ia melihat masih banyak tamu lain yang sedang menunggu giliran menemui Alon. Alon mengucapkan terima kasih atas pengertiannya. Nangwon pun berjanji akan kembali setelah upacara selesai. Sesudah Nangwon pergi, Alon menghela napas pelan. Evan yang berdiri di sampingnya melihat semakin banyak orang berdatangan. Menurutnya, saat ini lebih mudah menghitung siapa saja yang tidak datang dibandingkan siapa yang datang. Alon mengangguk. Memang hampir semua orang yang dikenalnya telah hadir. Di dalam hati ia menyadari bahwa hanya Seolang dan Karsem yang belum terlihat. Namun Alon tidak merasa kecewa.
Situasi dunia saat ini memang berbahaya. Selain itu koloni masih dalam tahap pemulihan, dan kemungkinan seorang juga belum sepenuhnya pulih dari luka yang dideritanya ketika melawan darah ilahi. Karena teringat hal itu, Alon bertanya kepada Evan apakah ada kabar terbaru mengenai seorang. Evan sempat berpikir sejenak. Menurut informasi yang ia peroleh, tidak ada perkembangan khusus. Seorang dikabarkan baik-baik saja. Hanya saja karena luka yang masih belum sembuh sepenuhnya, ia jarang keluar dari kamarnya. Alon merasa sedikit lega mendengarnya. Evan lalu bertanya mengapa akhir-akhir ini Alon begitu sering memperhatikan keadaan seorang. Alon menjawab bahwa bukan karena alasan tertentu. Hanya saja ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Percakapan mereka pun berakhir. Tak lama kemudian Evan kembali teringat sesuatu. Ia bertanya bagaimana makan malam Alon bersama Putri Serena sehari sebelumnya. Alon menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun suasananya terasa sedikit aneh. Evan langsung penasaran. Alon mengingat kembali percakapan singkat mereka saat makan malam. Jumlah kata yang mereka ucapkan sebenarnya sangat sedikit. Serena memuji makanan di wilayah Markis Palatio dengan sangat berlebihan. Ia mengatakan bahwa semua hidangan terasa luar biasa lezat. Ia juga mengatakan sangat menyukai pemandangan wilayah Markis, menyukai patung Alon, bahkan percaya bahwa Alon adalah dewa. Mengingat semua itu, Alon benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya ia sempat mengira Serena sedang mengejeknya. Namun setelah diperhatikan lebih baik, Serena justru terlihat seperti seseorang yang sedang menghafalkan kalimat pujian tanpa perasaan sedikit pun. Karena itulah Alon mengatakan kepada Evan bahwa suasananya terasa seperti Serena telah dicuci otak. Evan hanya mengangguk sambil menerima jawaban tersebut. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan. Besok akhirnya menjadi hari upacara pendirian kerajaan. Ia mengaku sampai sekarang masih sulit mempercayai bahwa Alon benar-benar akan menjadi seorang raja. Alon tersenyum tipis. Ia juga merasakan hal yang sama. Sejak awal impiannya hanyalah menyelamatkan 5 dosa besar lalu menjalani hidup santai di Rothmill. Ia sendiri tidak mengerti mengapa akhirnya keadaan berubah sampai sejauh ini. Setelah memandang langit malam beberapa saat, Alon mengakui bahwa dirinya pun masih belum merasa semuanya nyata. Evan lalu menyarankan agar malam itu Alon tidur lebih awal. Upacara akan dimulai sejak pagi dan diperkirakan selesai setelah tengah hari. Alon mengangguk. Kemudian ia teringat mengenai mahkota kerajaan. Ia pernah mendengar bahwa Deus, Silly, dan Alexion sedang membuat mahkota khusus untuknya. Evan menjelaskan bahwa untuk sementara mereka akan menggunakan mahkota yang sudah selesai dibuat. Namun mereka masih ingin menyempurnakannya agar lebih cocok dikenakan Alon. Karena itulah proses pembuatannya sedikit terlambat. Mendengar nama Silly ikut terlibat, Alon justru merasakan firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan. Evan buru-buru menenangkan. Meskipun mahkota belum benar-benar selesai, semua persiapan upacara sudah rampung. Semua orang ternyata menyiapkan sesuatu secara khusus demi membuat upacara penobatan Alon menjadi semegah mungkin. Alih-alih tenang, Alon justru semakin merasa gelisah. Namun ia tidak mungkin melarang orang-orang yang telah bersusah payah menyiapkan semuanya. Ia hanya mengangguk pelan sebelum mengakhiri pembicaraan dan pergi menuju kamarnya untuk beristirahat. Di salah satu bangunan lain di wilayah Markis, Deus sedang berbicara dengan Silly. Silly menanyakan apakah semua persiapan telah diperiksa. Deus menjawab dengan yakin bahwa semuanya sudah selesai. Tidak ada masalah sedikit pun. Kemungkinan besar seluruh upacara akan berjalan lancar. Silly tersenyum lega. Baginya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam upacara penobatan Alon. Setelah itu ia mengalihkan pandangannya ke arah patung raksasa Alon yang berdiri di tengah wilayah Markis. Keesokan paginya, hari upacara akhirnya tiba. Karena tidur lebih awal, Alon bangun lebih cepat daripada biasanya. Ia membelai Blackie yang masih tertidur di dekat wajahnya sebelum bangkit dari tempat tidur.
Seperti kebiasaannya setiap pagi, ia membuka tirai jendela. Sinar matahari yang hangat langsung memenuhi ruangan. Pemandangan wilayah markis tampak sama seperti biasanya. Orang-orang di luar tembok sudah mulai beraktivitas. Seluruh wilayah terlihat hidup. Patung besar di tengah kota pun tampaknya masih berdiri seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian Alon menyadari ada sesuatu yang berbeda. Patung itu tidak lagi berpose seperti sebelumnya. Kini kedua lengannya berada di samping tubuh dalam posisi yang jauh lebih normal. Alon masih sempat merasa heran melihat perubahan itu. Tetapi sesaat kemudian matanya membelalak. Tangan patung tersebut perlahan mulai terangkat. Semakin lama semakin tinggi. Gerakannya seperti mesin raksasa yang sedang dihidupkan. Tak lama kemudian tangan itu membentuk pose aneh seolah sedang memanggil kekuatan misterius. Tiba-tiba cahaya biru menyala terang. Petir-petir biru mulai berkumpul di sekitar tangan patung itu. Alon tanpa sadar melepaskan tirai yang masih dipegangnya. Tirai kembali menutup sendiri. Blackie yang kini sudah berada di bahunya ikut memandang ke arah jendela dengan mata membelalak. Melihat semua itu, Alon langsung teringat ucapan Evan semalam. Mereka mengatakan bahwa seluruh persiapan upacara sudah selesai dan semua orang telah menyiapkan sesuatu secara khusus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alon mengusap wajahnya perlahan. Padahal ia baru saja bangun tidur. Namun firasat buruk yang semalam sempat ia rasakan kini kembali muncul dengan jauh lebih kuat. Setelah mendengar penjelasan sebelumnya, Alon mengetahui bahwa upacara pendirian kerajaan sebenarnya bukanlah acara yang panjang. Pada dasarnya, seluruh prosesi hanya terdiri dari beberapa tahapan sederhana. Ia akan menaiki kereta dalam arak-arakan menuju kastel bagian dalam, mengenakan mahkota yang telah dipersiapkan, lalu membacakan naskah deklarasi yang disusun oleh Silly dan Alexian di hadapan seluruh tamu yang berkumpul. Setelah itu, upacara resmi selesai. Dibandingkan dengan lamanya persiapan yang telah dilakukan selama ini, seluruh rangkaian acara sebenarnya sangat singkat. Bagi Alon, hal itu mirip seperti pesta pernikahan yang dipersiapkan selama setahun penuh, tetapi selesai hanya dalam waktu beberapa jam. Karena itulah sejak awal ia berniat menjalankan upacara seefisien mungkin. Menurutnya, tidak ada gunanya membuat acara yang hanya terjadi sekali menjadi terlalu berlebihan. Namun kenyataan kembali menghancurkan harapannya. Sambil menunggu dimulainya arak-arakan di paviliun besar yang berada di alun-alun pusat kota, Alon memandang keluar jendela dan memanggil Evan. Ia bertanya benda apa sebenarnya yang sedang berdiri di luar sana. Evan menjelaskan bahwa patung itu dibuat dengan susah payah oleh Deus dan Silly. Ternyata bahkan Evan sendiri baru melihat hasil akhirnya pagi itu. Alon kembali mengalihkan pandangannya ke arah patung raksasa miliknya. Di sekeliling patung itu telah berkumpul lautan manusia. Ia memang sudah memperkirakan akan ada banyak warga, tetapi jumlah orang yang memadati jalan benar-benar jauh melampaui dugaannya. Yang lebih aneh lagi, hampir semua orang menatap patung tersebut tanpa berkedip. Seolah-olah mereka datang bukan untuk menyaksikan arak-arakan raja baru, melainkan hanya untuk melihat patung itu. Alon mengusap wajahnya dengan ekspresi rumit. Evan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Alon langsung menunjuk ke arah patung. Menurutnya, masalah terbesar memang patung itu. Namun Evan justru memiringkan kepala kebingungan. Baginya patung itu terlihat sangat keren. Memang terasa sedikit aneh karena menggunakan wajah Alon sendiri, tetapi secara keseluruhan menurutnya hasilnya benar-benar mengagumkan. Alon tidak percaya. Ia bertanya apakah Evan benar-benar serius. Evan mengangguk mantap, lalu ia balik bertanya bagaimana pendapat Alon sendiri. Alon menjawab dengan jujur, menurutnya patung itu terlihat sangat memalukan. Ia tahu Silly dan Deus pasti sudah bekerja sangat keras membuatnya. Namun dari sudut pandangnya sendiri, pose serta tampilannya benar-benar membuat wajahnya terasa panas karena malu. Evan tetap tidak berubah pikiran. Baginya patung itu memang keren. Alon langsung membalas bahwa mungkin hanya Evan seorang yang berpikir seperti itu.
Tepat setelah ucapan itu keluar, patung raksasa tersebut kembali bergerak. Lengan patung perlahan terangkat seperti yang terjadi pagi tadi. Sorak kagum segera terdengar dari seluruh penjuru kota. Sesaat kemudian mata patung menyala dengan cahaya biru. Petir-petir biru memancar dari tangan yang terangkat tinggi. Ledakan sorak-sorai yang jauh lebih besar daripada sebelumnya langsung mengguncang seluruh wilayah. Alon hanya mampu menatap kosong. Evan tersenyum kecil. Menurutnya justru Alonlah yang berbeda dari semua orang. Alon mulai benar-benar meragukan selera estetikanya sendiri. Apakah hanya dirinya yang menganggap semua itu memalukan? Belum sempat ia memikirkannya lebih jauh, Silly tiba-tiba muncul sambil berteriak bahwa seluruh persiapan telah selesai. Alon berdiri dari kursinya. Silly segera menyerahkan selembar dokumen kepadanya. Saat ditanya apa itu, Silly menjelaskan bahwa dokumen tersebut adalah naskah deklarasi kerajaan. Alon hanya perlu membacakannya di akhir upacara. Urutannya sederhana. Ia akan mengikuti arak-arakan, memasuki kastel bagian dalam, mengenakan mahkota, lalu membacakan deklarasi tersebut. Alon sempat ingin mengatakan sesuatu mengenai patung itu. Namun setelah melihat antusiasme luar biasa masyarakat, ia memilih mengurungkan niatnya. Ia memasukkan naskah deklarasi ke dalam pakaiannya lalu keluar dari paviliun. Di luar telah menunggu kereta kerajaan yang jauh lebih mewah daripada kereta yang biasa digunakannya. Arak-arakan pun dimulai. Sementara itu Penia baru kembali setelah menemui para kepala menara sihir. Ia menjelaskan bahwa kepala menara biru, kepala menara merah, dan kepala menara hijau semuanya datang menghadiri upacara. Ketika mereka sedang berbincang, jalan utama yang akan dilalui Alon mulai berubah. Mahkota-mahkota emas bermunculan satu demi satu, menghiasi seluruh jalan. Penia langsung mengetahui bahwa itu adalah karya Rin. Tak lama kemudian cahaya putih turun dari langit. Evan dan Penia segera menyadari bahwa itu berasal dari Yutia. Namun pertunjukan belum berakhir. Tangan-tangan putih bermunculan di atas gedung-gedung dan bahkan dari atas kerumunan warga. Semua tangan itu melambai dengan penuh semangat ke arah iring-iringan kerajaan. Penia dan Evan hanya mampu saling memandang kebingungan. Belum sempat mereka berkomentar, dua dewa raja laut raksasa tiba-tiba muncul di dekat kastel bagian dalam. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh mereka melingkari dinding kastel sebelum akhirnya sama-sama menundukkan kepala ke arah Alon. Di atas salah satu kepala dewa raja laut berdiri Historia. Ia perlahan menghunus pedang yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang itu ke langit. Ledakan keras menggema. Awan-awan yang sebelumnya menutupi matahari langsung terbelah menjadi dua. Seluruh jalan mendadak sunyi. Penia dan Evan hanya mampu menatap pemandangan luar biasa itu tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Penia akhirnya bertanya dengan suara pelan. Ia ingin memastikan apakah acara hari itu benar-benar upacara pendirian kerajaan. Evan menjawab dengan ragu bahwa memang seharusnya begitu. Penia kemudian bertanya lagi apakah sebenarnya mereka sedang menghadiri kelahiran Raja Iblis. Evan mengakui bahwa ia juga sempat berpikir demikian. Sementara itu, di dalam kereta, Alon yang menyaksikan seluruh pertunjukan tersebut hanya mampu memejamkan mata. Di dalam hati ia benar-benar ingin pulang. Meski arak-arakan berlangsung dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal, setelah memasuki kastel bagian dalam tidak ada lagi kejadian yang terlalu mengejutkan. Walaupun demikian, kemunculan dua dewa raja laut membuat para kesatria tanah ilahi ikut memamerkan kekuatan ilahi mereka. Akibatnya, Ratu Torimavia, Raja Palmarian, dan seluruh tamu penting hanya mampu menatap dengan mulut terbuka sambil melupakan martabat mereka. Namun bagi Alon, semua itu masih bisa ditoleransi. Dibandingkan berbagai kejadian sejak pagi, hal tersebut terasa jauh lebih ringan. Akhirnya prosesi penobatan selesai. Mahkota bertatahkan permata kini berada di atas kepala Alon. Ia berdiri perlahan. Sambil menghela napas,
ia mengeluarkan naskah deklarasi dari balik pakaiannya. Begitu membaca bagian pembuka, Alon merasa lega. Isi awal deklarasi terdengar sangat normal. Ia membacakan bahwa wilayah tersebut telah lama hidup damai berkat kepemimpinannya yang penuh belas kasih serta kebijaksanaan para tamu yang hadir. Perdamaian itu akan terus berlanjut. Namun ketika matanya turun ke paragraf berikutnya, pikirannya langsung berhenti. Kalimat selanjutnya berbunyi bahwa semua itu hanya berlaku selama semua orang mematuhi kehendaknya sepenuhnya. Alon langsung membeku. Ia buru-buru membaca seluruh isi naskah dengan matanya sendiri. Semakin dibaca, wajahnya semakin kosong. Isi deklarasi itu pada dasarnya hanyalah ancaman. Semua orang diwajibkan menganggap perkataannya sebagai hukum kerajaan. Mereka yang setia akan menjadi sahabat sejati kerajaan. Sebaliknya, siapapun yang berani menentang atau menciptakan kekacauan akan merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan hingga jeritan mereka menjadi pelajaran bagi orang lain. Singkatnya, naskah itu berarti, jangan berani melawanku, atau kalian akan mati. Alon mengeluarkan suara pelan tanpa sadar. Ia langsung memahami bahwa jika isi deklarasi itu dibacakan apa adanya di depan seluruh tamu, masalah besar pasti akan muncul. Karena itu ia mulai mengubah isi kalimat secara spontan sambil tetap terdengar alami. Ia menghilangkan seluruh ancaman dan menggantinya dengan kata-kata yang jauh lebih lembut. Pada bagian penutup, ia akhirnya mengumumkan berdirinya kerajaan Palantia di benua tersebut. Begitu kalimat terakhir selesai diucapkan, tepuk tangan dan sorak-sorai bergemuruh memenuhi seluruh aula. Alon diam-diam menghela napas lega. Setelah upacara resmi berakhir, jamuan besar segera dimulai. Ruang perjamuan yang sangat luas tetap terasa sesak karena dipenuhi tamu dari berbagai negara. Alon yang baru saja duduk di atas singgasananya menghela napas pelan. Tak lama kemudian Ratu Torimafia menghampirinya dengan senyum ramah. Ia mengatakan bahwa Alon tampak sangat lelah. Alon mengakui bahwa dirinya memang cukup kelelahan. Torimafia berkata bahwa Alon harus mulai membiasakan diri. Kini ia telah menjadi langit bagi sebuah kerajaan. Tak lama kemudian sang ratu kembali menyinggung pertemuan terakhir Alon dengan Putri Serena. Alon langsung memahami maksud pertanyaan itu. Kesan yang ia miliki terhadap Serena sebenarnya sangat sederhana. Menurutnya, Serena hanya terlihat seperti orang yang telah dicuci otak. Tentu saja ia tidak mungkin mengatakannya secara langsung. Karena itu ia hanya menjawab bahwa Serena tampak sebagai orang yang baik. Di kalangan bangsawan, jawaban seperti itu hanyalah bentuk penolakan yang sopan. Torimafia langsung memahami maksudnya. Ia kemudian bertanya apakah Alon mungkin telah memiliki seseorang di dalam hatinya. Alon berpikir sejenak. Saat ini tidak ada seorang pun yang ia cintai. Namun ia merasa jika menjawab jujur, Torimafia mungkin akan memaksanya bertemu lagi dengan putri kedua raksas atau membuat pembicaraan perjodohan terus berlanjut. Karena ingin menghindari semua kerumitan itu, Alon akhirnya memberikan jawaban yang samar. Ia mengatakan bahwa memang ada seseorang di dalam hatinya. Kalimat itu baru saja keluar ketika suasana di sekelilingnya berubah total. Area yang sebelumnya penuh tawa dan percakapan mendadak menjadi sunyi. Keheningan yang sangat dalam langsung menyelimuti tempat Alon berada.